Bab 130, Dewa Kematian. Berdasarkan pencarian yang ditugaskan Han Xiao kepada para pemain, Maple Moon menduga bahwa Han Xiao dan organisasi kriminal adalah musuh. Sebagian besar pemain hanya ingin menyelesaikan tugas dan menyelesaikannya, sehingga mereka bahkan tidak akan repot-repot memahami informasi latar belakang tentang pencarian. Namun, Maple Moon menikmati menjelajahi alur cerita dan menjadi ingin tahu tentang kisah latar belakang Han Xiao. Black Phantom, nama ini membuatnya memikirkan segala macam pembunuh dan kisah balas dendam. Dia percaya ada sesuatu yang bisa dia gali lebih jauh. Dia adalah pemain pertama yang berinteraksi dengan aku di luar dari menugaskan pencarian dan menjual peralatan. Mata Han Xiao bersinar. Han Xiao merenungkan hubungannya dengan para pemain dan menyimpulkan bahwa mereka bukan musuh, kecuali para pemain yang melakukan misi yang menargetkannya. Dia tidak hanya bisa mendapatkan keuntungan dari pemain tetapi juga melatih pemain dengan potensi dan membiarkan mereka menjadi sekutunya. Dengan bertukar bantuan dan sumber daya, dia bisa membuat para pemain ini rela bertarung bersamanya. Karena para pemain bisa bangkit, itu agak tidak menguntungkan bagi Han Xiao. Namun, melihat dari sudut pandang lain, itu juga berarti bahwa para pemain paling baik digunakan sebagai petarung dan meriam. Meskipun sebagian besar pemain tidak memiliki prinsip, dan karena itu, menggunakan pemain sedemikian rupa bisa agak kacau, Han Xiao jelas tentang psikologi para pemain dan apa yang memotivasi mereka. Selama dia memanipulasi mereka dengan benar, dia bisa mengendalikan tindakan para pemain sampai batas tertentu. Jika dia memanfaatkan strategi ini dengan baik, dia bisa mendapatkan keuntungan besar ketika bertarung melawan pasukan NPC, keuntungannya bisa sebesar keuntungannya saat berinteraksi dengan pemain. Apa ini namanya lagi, 2 kali? Nah, itu harus disebut fokus di kedua sisi. Kilatan pikiran melintas di benak Han Xiao saat dia meliriknya. Dia kemudian tiba-tiba berjalan ke kendaraan. Maple Moon terkejut sesaat sebelum dia mengikutinya. Kompartemen penyimpanan kendaraan adalah bengkel yang penuh dengan komponen mekanis cadangan. Han Xiao dengan santai mengarahkan jarinya untuk meminta Maple Moon duduk dimanapun dia inginkan. Dia kemudian menyalakan rokok dan mulai merokok. Asap menciptakan suasana misterius, dan Maple Moon, setelah melihat adegan ini, segera tahu bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi padanya. Ini menyebabkan detak jantungnya berdegup kencang. Dia sangat hamil. Han Xiao mematikan abu rokoknya sambil berkata, organisasi kriminal adalah organisasi jahat yang menggunakan kesedihan orang-orang yang kehilangan negara mereka untuk memanipulasi mereka dalam memperjuangkan keuntungan pribadi mereka. Mereka secara aneh mencoba memulai perang dunia dan menambahkan lebih banyak bekas luka pada dunia ini yang sudah dipenuhi luka. Petik 2. Han Xiao menghiasi kisah itu dengan banyak perincian tentang perbuatan jahat yang sebelumnya dilakukan organisasi kriminal, tetapi dia tidak memutarbalikkan fakta. Organisasi kriminal memang telah melakukan banyak tindakan berdarah. Han Xiao bisa mengetahui semua ini berdasarkan ingatan dari kehidupan masa lalunya dan dengan membaca file kasus yang relevan di Darknet. Dia memberi laporan yang bagus tentang semua insiden ini ke Maple Moon. Saat Maple Moon mendengarkan Han Xiao dengan penuh perhatian, emosinya berfluktuasi naik dan turun. Kesannya terhadap organisasi kriminal anjlok ketika dia merasakan kemarahan muncul di dalam dirinya. Maple Moon adalah tipe orang yang akan mendapatkan emosi dari jalan cerita sebuah permainan, dan dia akan selalu membuat keputusan berdasarkan apa yang diinginkan hatinya. Dia tidak pernah termotivasi oleh keuntungan pribadi. Sebenarnya ada banyak pemain seperti Maple Moon karena sebagian besar pemain ada di sana untuk menikmati permainan. Sebuah permainan adalah cerita yang orang dapat dengan mudah membenamkan diri. Namun, sebagian besar pemain seperti itu sedang bermain game offline, jadi sangat jarang menemukan pemain seperti ini di game online. Han Xiao, pada kenyataannya, menemukan pemain seperti Maple Moon mengagumkan. Dia batuk dan mengajukan pertanyaan yang jelas mengarah ke pencarian. Apakah kamu bersedia menjadi musuh organisasi kriminal? Itu pada dasarnya pertanyaan ya atau tidak. Maple Moon mengangguk dengan sungguh-sungguh. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Reputasi kamu dengan Black Phantom telah meningkat 5 poin. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Setelah menyesuaikan poin reputasinya, Han Xiao mengeluarkan ponsel dan menyerahkannya ke Maple Moon. Bagus, aku telah melihat keberanianmu. Ketika kamu telah tumbuh lebih kuat, hubungi aku menggunakan ponsel ini. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu menerima pencarian undangan hantu hitam. Jangkau LV20, lalu hubungi Black Phantom. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Maple Moon diam-diam senang dengan pilihannya yang benar. Dia benar, ada plot tersembunyi yang bisa dipicu. Diam-diam Han Xiao terkekeh saat melihat wajah Maple Moon yang gembira. Dia berencana untuk menyebar jaring yang luas untuk menangkap semua pemain ini dengan potensi yang bagus. Namun, karena terbatasnya jumlah pemain yang bisa dia latih, memilih setiap pemain dengan hati-hati adalah hal yang sangat penting. Maple Moon akan menjadi mekanik terkenal di masa depan dan bisa menjadi asisten yang baik untuknya. Dia benar-benar ban cadangan yang bagus. Batuk.
Maksud aku alternatif. Adapun kandidat yang tersisa, Han Xiao harus berpikir keras tentang mereka. Dia siap memilih pemain yang memiliki prinsip dan potensi yang baik. Selama Han Xiao menunjukkan kepada para pemain bahwa mereka dapat memicu misi tersembunyi darinya, sisa pemain profesional akan secara otomatis datang untuk menemukannya sendiri, dan ini akan memungkinkannya untuk memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih kandidat. Sebuah rencana kasar dibuat dalam pikiran Han Xiao, dan dia percaya bahwa itu agar dapat ditindaklanjuti, tetapi untuk saat ini, para pemain masih membutuhkan periode pertumbuhan sebelum dia bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya dari rencananya. Setelah dia mengirim Maple Moon yang bersemangat, dia menunggu sampai tengah hari sebelum membuat pencarian baru untuk para pemain. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Berburu Germinal ikuti Black Phantom untuk menyerang pasukan dari organisasi Germinal. Quest ini adalah misi hadiah pool, dan hadiah dasar adalah 35.000 EXP. 500 EXP akan dikonsumsi dengan menerima pencarian dan ditempatkan di kolam hadiah. Total hadiah akan dibagi secara proporsional di antara 5 pemain atau tim teratas. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao memiliki kemampuan untuk melepaskan berbagai jenis pencarian termasuk misi hadiah pool. Sayangnya, hadiah yang bisa dia berikan untuk misi prize pool masih akan tergantung pada batas atas dari satu misi. Namun, karena para pemain kebanyakan berada di level 4 atau 5, 35.000 masih merupakan angka astronomi bagi mereka. Para pemain yang ingin bergabung dengan prize pool mission harus membayar biaya masuk. Han Xiao mencoba dan menyadari bahwa dia tidak bisa memanipulasi EXP yang dimasukkan para pemain ke kolam hadiah. Dia merasa gelisah, seperti dia telah kehilangan cara lain untuk mendapatkan scam nobs. Kill All Guild adalah yang pertama menemukan misi hadiah pool. Mereka dikejutkan oleh besarnya hadiah untuk pencarian itu. Ini pasti misi kolam hadiah pertama. Ya ampun, 35.000 EXP. Bahkan untuk hadiah dasar, itu terlalu banyak. Pencarian yang bisa aku lakukan sekarang hanya memberi aku beberapa ratus EXP. Petik 2. Jika lebih banyak pemain menerima pencarian ini, kumpulan hadiah akan bertambah ke nomor astronomi. Semua anggota dari Guild Kill All tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Mata Sisi Yuap menyala, dan dia memiliki pemikiran yang berbeda. Tidak, kami tidak bisa membiarkan pemain lain menerima pencarian ini. Anggota serikat terkejut dan bertanya kepada Presiden, kenapa tidak? Sleecher 18 berbicara dengan jelas, hanya 5 pemain atau tim yang dapat menerima hadiah untuk pencarian ini. Desa tanduk besar memiliki beberapa ratus ribu pemain yang bahkan mencakup beberapa pemain profesional. Daripada bersaing dengan mereka semua dan mengandalkan keberuntungan, mengapa tidak hanya mendapatkan 35.000 EXP di tangan kita? Jika kita adalah satu-satunya yang menerima quest, kita dapat dengan mudah memanipulasi peringkat dan membagikan hadiah tanpa sisa guild kita. Juga, jika kita hanya memenangkan pencarian sebagai sebuah tim, setiap anggota hanya akan mendapatkan EXP dalam jumlah yang tidak besar. Jika kita dapat mendistribusikan EXP ke beberapa orang, itu akan jauh lebih berguna. Petik 2. Dia ingin mendapatkan beberapa anggota inti untuk menyelesaikan tugas dan mendapatkan EXP dalam jumlah besar, itu pada dasarnya mentransfer EXP yang akan didapat anggota lain dari guild ke beberapa elit. Jika semua orang di guild mendapatkan EXP, setiap orang hanya akan rata-rata sekitar 500 EXP, yang tidak signifikan. Namun, jika EXP akan ditransfer ke hanya beberapa anggota, pertumbuhan mereka akan sangat dipercepat. Anggota guild saling memandang dalam kekhawatiran. Meskipun mereka enggan, mereka tidak mau kehilangan pekerjaan. Itu hanya sedikit EXP, itu tidak masalah. Jadi, semua orang setuju. Pencarian hanya dimulai pada sore hari, dan Black Phantom pasti akan berangkat terlebih dahulu. Selama kita tidak membiarkan pemain melakukan kontak dengannya selama 2 jam ini, kita siap. Petik 2. Sisi Yuap memerintahkan anggota guildnya untuk memegang pistol dan menjaga daerah di sekitar Han Xiao. Dia lalu memberi perintah. Peringatkan siapapun yang mendekatinya. Jika ada yang menentang peringatan itu, segera tembak. Petik 2. Kill All Guild memiliki lebih dari 20 anggota inti yang terletak di dalam Big Horn Village dan lebih dari 100 anggota sekunder. Itu adalah faksi pemain terbesar saat ini. Gilda yang bekerja di studio ini berbeda dari pemain kasual. Mereka hadir di banyak game, dan hanya ketika mereka yakin bahwa game tertentu cukup berharga untuk memiliki investasi besar, barulah mereka kemudian memindahkan anggotanya yang berbasis di game lain ke game tertentu. Kill All Guild memiliki beberapa ribu anggota, tetapi hanya ada sekitar 100 dari mereka yang berbasis di galaksi. Lebih banyak pemain dari guild akan bergabung dengan permainan ketika lebih banyak kapsul VR dijual. Pemain dalam game ini bisa saling membunuh. Namun, semakin banyak orang yang mereka bunuh, semakin banyak poin sin yang akan mereka kumpulkan. Jumlah EXP dan peralatan yang akan dijatuhkan pemain sekarat sebanding dengan poin sin mereka.
Han Xiao menyadari bahwa ada sekelompok pemain guild di sekitarnya mengejar para pemain lain, mencegah siapapun mendekati dia. Mereka agak agresif dan keras, mereka yang diusir takut berbicara. Dia merenung sejenak dan segera mengerti apa yang coba dilakukan Kill All Guild. Wajahnya menjadi hitam. Gilda ini mencoba menelan misi Prize Poolku sendirian, sungguh tak kenal takut. Tujuan awalnya dari misi hadiah pool adalah untuk mendapatkan lebih banyak pemain untuk bergabung dan menjadi umpan meriamnya, tetapi Kill All Guild sekarang mengganggu rencananya. Sekelompok besar pemain berkumpul di samping. Mereka marah. Mereka terlalu berwibawa. Aku hanya ingin membeli beberapa amunisi, itu saja. Petik 2. Apa hakmu untuk secara paksa menduduki Black Phantom? Pada saat ini, anggota Sky Territory Guild menerobos kerumunan dan menghadapi Kill All Guild. Jade Greensky kemudian berteriak, apa yang kalian coba lakukan? Selisih Yuap tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan sebelum dia memberi isyarat dengan tangannya, anggotanya di sekitarnya segera mengarahkan pistol mereka ke Jade Greensky. Ini segera memicu para anggota Sky Territory Guild, mereka merespons dengan baik. Semua pemain lain sedikit terkejut dengan adegan ini. Mereka dengan cepat bergerak mundur, jangan sampai percikan darah. Jade Greensky ragu-ragu. Dia memiliki lebih sedikit orang di sisinya, jadi dia tahu bahwa dia akan dirugikan setelah pertempuran dimulai. Dia tidak mengerti mengapa Kill All Guild tiba-tiba menjadi begitu berwibawa, tapi dia yakin sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Selain itu, dengan begitu banyak mata mengamati mereka, Sky Territory Guild tidak bisa bertindak seperti pengecut. Jade Greensky dan anggotanya saling melirik, membenarkan pikiran masing-masing. Pertarungan. Ketegangan meningkat di kedua sisi. Pemain lain meregangkan leher mereka untuk menonton pertunjukan, dua guild besar dan terkenal yang bertarung satu sama lain bukanlah kejadian biasa. Pertempuran sudah diambang awal. Saat itu, setiap anggota di Kill All Guild menerima pemberitahuan di antar muka mereka. Garis bawah garis bawah garis bawah. Reputasi kamu dengan Black Phantom berkurang 10 poin. Reputasi saat ini, -5. Hubungan saat ini, dingin. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Selisih Yuap tercengang. Astaga. Apa masalahnya? Bagaimana reputasiku jatuh? Pemain dari Kill All Guild semua bingung. Mereka segera berbalik untuk melihat Han Xiao, hanya untuk menemukan dia melihat ke arah mereka dengan ekspresi acuh tak acuh. Kali ini, tidak peduli seberapa tebal mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka mengamati dengan rasa ingin tahu dan curiga dari samping. Selisih Yuap sangat bermasalah. Bagaimana dia tahu bahwa tindakan seperti itu akan menyebabkan ketidakbahagiaan Black Phantom? Bukankah normal bagi guild untuk mengumpulkan sumber daya dalam game? Mengapa NPC ini sangat cerdas? Reputasi yang diperoleh beberapa hari ini hilang, dan bahkan sedikit menurun. Anggota di sekelilingnya memberinya tatapan tidak setuju. Sudah terlambat untuk menyesal bagi Selisih Yuap. Dia bisa merasakan bahwa otoritasnya sebagai pemimpin telah menurun satu tingkat. Dia terjebak dalam situasi yang sangat sulit, dan dia hanya bisa dengan cepat mundur dari tempat kejadian bersama anak buahnya. Para pemain di sekitarnya bingung. Mereka tidak tahu mengapa atau bagaimana Guild Kill All yang sebelumnya sombong meringkuk dalam hitungan detik. Jade Greensky berpikir bahwa Kill All takut dengan Sky Territory mereka. Apa yang terjadi? Kapan persekutuanku menjadi sekeren ini? Dengan tidak ada lagi yang menghalangi jalannya, para pemain menyadari bahwa ada misi pemberian hadiah. Mereka akhirnya menyadari motif Kill All Guild. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar, karena itu sama sekali tidak adil. Lihat mereka mencoba mengklaim seluruh hadiah pool. Kotor. Setelah berjuang melawan Kill All, para pemain kemudian mengalihkan fokus mereka ke misi hadiah pool, menjadi semakin tertarik padanya. Semua orang menerima pencarian, semua menginginkan sepotong kue besar itu. Kolam hadiah perlahan mencapai lebih dari 500.000 EXP, dan bagi para pemain itu, jumlah yang tidak terpikirkan, sampai pada titik yang hanya memikirkannya akan membuat mereka berhenti bernapas. Hanya ada 5 orang yang berhak atas hadiah prize pool. Peringkat tersebut bergantung pada energi yang dikeluarkan. Dibandingkan dengan jumlah peserta, 5 tidak diragukan jumlahnya sedikit. Tapi masalahnya adalah semua orang berpikir mereka akan menjadi orang yang beruntung. Meskipun hampir tidak mungkin memenangkan lotre, masih ada secercah harapan yang bersinar di mata mereka, jika mereka dipilih, itu seperti memukul jackpot. Para pemain bahkan belum di LV10. Kekuatan tempur mereka sangat rendah, tetapi hal baiknya tentang mereka adalah mereka tidak takut mati. Dengan pistol, mereka bisa memberikan sedikit kerusakan. Setidaknya dengan semua orang di sekitar, mereka bisa menggabungkan daya tembak mereka. Inilah sebabnya mengapa Han Xiao memikirkan pencarian itu. Hutan Bighorn Village sangat luas, dan sejumlah besar informasi di Darknet membantu menandai rute yang tepat dari pasukan evakuasi organisasi kriminal. Semua orang tiba di tempat di mana perangkap itu ditandai.
Para pemain bekerja sama dan menyebar untuk menyergap. Di antara mereka, para pemain dari beta tertutup jelas lebih disukai sebagai rekan satu tim. Tentu saja, mereka yang memiliki guild akan menjadi yang paling menguntungkan. Mengajar adalah keuntungan terbaik yang bisa dimiliki seseorang. Semua orang tahu bahwa hanya mengandalkan upaya seseorang saja tidak akan pernah memasukkannya ke dalam daftar. Maple Moon sedikit sedih. Setiap pemain memiliki tim. Dia hanya selangkah lebih lambat dan tidak berhasil menemukan siapapun untuk bergabung. Han Xiao memperhatikan dan memanggil Maple Moon. Dia mengeluarkan senapan snipernya yang dimodifikasi, serta beberapa butir amunisi, dan menyerahkannya ke Maple Moon. Aku akan meminjamkan pistol ini kepadamu, tetap di sisiku. Maple Moon menggenggam kedua tangannya di atas mulut mungilnya karena terkejut dengan ekspresi syok yang lucu. Dia berpikir bahwa ini adalah manfaat memicu pencarian rahasia. Tetapi setelah melihat ciri-ciri senapan sniper, dia terjebak dalam posisi yang sulit. Senapan sniper membutuhkan atribut setidaknya LV, 1 Deep Sniper. Maple Moon cemberut, tapi aku tidak tahu bagaimana menggunakannya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Black Phantom telah memberikan kemampuan sniper kepada kamu. Apakah kamu ingin mengeluarkan 2000 EXP untuk mempelajarinya? Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao belum mengajari para gamer tentang kemampuan penembak jitu ini. Maple Moon terkejut dan senang pada saat bersamaan. Dia setuju tanpa berpikir dua kali. Karena Maple Moon layak dilatih, Han Xiao secara alami menjadi bias ke arahnya. Tentu saja, ini adalah rahasia di antara mereka. Jika pemain lain merasa itu tidak adil, apa yang bisa mereka lakukan selain menahan keluhan mereka? Dalam masyarakat materialistis ini, orang tanpa sumber daya tidak memiliki suara. Hembusan angin bersiul melalui hutan. Semua pemain penyergap memiliki wajah yang gugup namun bersemangat. Itu adalah pertempuran pertama bagi banyak dari mereka. Jade Green Sky membawa anggota Sky Territory untuk menyamarkan diri mereka di hutan. Adalah suatu keharusan baginya untuk mendapatkan salah satu dari 3 hadiah teratas dari misi hadiah pool. Dia berpikir sendiri, saingan terbesarku adalah Kill All. Tempat pertama pasti salah satu dari kita. Di sisi lain, Slishy Wap masih sangat bermasalah dengan penurunan reputasi Han Xiao yang ekstrim, tetapi pencarian masih harus dilakukan. Dia melihat pada anggota guildnya yang sedih. Jangan terlalu banyak berpikir. Selesaikan saja pencarian ini terlebih dahulu. Kami tidak bisa membiarkan anggota Sky Territory mendahului kami. Petik 2. Waktu yang berlalu seperti pisau yang tajam, membunuh kehangatan di atmosfer. Han Xiao mengeluarkan laporan yang didapatnya dari Darknet. Dia mengambil satu pandangan terakhir. Ada 2 eksekutif tempur di pasukan evakuasi, Freyre dan Sebere. Mereka berdua pernah menjadi bagian dari pasukan elit tentara yang sama, masing-masing lebih dari LV-30, tetapi mereka tidak mengancamnya. Wow! Suara mesin datang dari jauh. Pemindai elektromagnetik senapan sniper menunjukkan pasukan organisasi Germinal di radar. Han Xiao mengarahkan kembali visinya, menjadi sangat waspada. Maple Moon mengikuti setiap kata dan tindakan Han Xiao, tergeletak di tanah dengan senapan sniper. Tiba-tiba, Han Xiao tampaknya telah menghilang. Dia jelas berada tepat di depannya, bagaimana dia bisa menghilang dari penglihatannya. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah memasuki kondisi stealth. Statistik kelincahan plus 8%. Serangan kamu berikutnya akan memiliki efek serangan menyelinap. Kamu telah memasukkan stat tujuan tetap. Tembakan kamu berikutnya memiliki daya pemotretan plus 15%. Garis bawah garis bawah garis bawah. Penguntit malam telah menganugerahkan Han Xiao dengan banyak keterampilan tersembunyi, dan disertai dengan Flaming Wield-nya, tembakan siapapun pasti akan dihancurkan. Ada Little Leaf Flying Dagger di masa lalu. Hari ini ada pukulan mematikan aku. Haha, ini kedengarannya bagus. Tembakan ini disiapkan khusus untuk para eksekutif. Han Xiao menahan napas dan membidik dengan mantap seperti seorang pemburu yang sabar menunggu mangsanya. Pasukan evakuasi organisasi Germinal memasuki jebakan dan hampir segera tertangkap basah oleh banyak perangkap binatang yang didirikan. Tetapi mereka juga bingung dengan perangkap binatang. Apakah ini benar-benar jebakan? Jika ini bukan jebakan, seberapa ganaskah binatang di daerah itu yang membutuhkan begitu banyak perangkap binatang? Dan jika ini adalah jebakan, siapa yang akan cukup bodoh untuk menggunakan perangkap binatang untuk berurusan dengan angkatan bersenjata? Itu juga sangat jelas. Freyre, sang kondektur, merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengatakan dalam interkom, hati-hati, ada kemungkinan penyergapan. Menyebarkan kapal penyapu ranjau. Petik 2. Pasukan memperlambat kemajuan mereka. Membawa detektor logam, kapal penyapu ranjau mengambil alih mereka. Organisasi Germinal telah memindahkan pangkalan mereka dalam operasi besar-besaran, dan banyak pasukan telah dicegat. Musuh mereka bukan hanya dari 6 negara.
Ada musuh lain yang mencari balas dendam mengambil keuntungan dari situasi mereka saat ini. Ketika Germinal masih kuat, musuh-musuh ini tidak berani bergerak. Tetapi sekarang setelah mereka bertemu dengan kesempatan yang baik untuk membalas dendam, mereka semua bersemangat. Freyre dan Sebere telah terperangkap dalam penyergapan selama perjalanan mereka, dan mereka semua telah meningkatkan kewaspadaan mereka sejak saat itu. Bip bip bip. Detektor logam menyala merah, menunjukkan bahwa ada tambang di bawah tanah. Pada saat yang sama, para pengintai juga menemukan jejak-jejak aktivitas manusia. Ekspresi Freyre menjadi gelap, musuh menyerang di depan. Sama seperti pasukan Germinal menyapu ranjau, para pemain yang bersembunyi di semak-semak melihat musuh mereka juga. Prajurit Germinal yang bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja tampak tangguh. Para pemain tidak berani membuat mereka marah. Tetapi pada pemikiran sekecil apa dari kumpulan hadiah besar, para pemain tidak dapat menolak. Beberapa melompat keluar dari semak-semak segera, menembakkan pistol mereka dari jauh. Para prajurit Germinal biasanya ingin berbaring dan bersembunyi, tetapi mereka menyadari bahwa peluru musuh hampir masuk ke luar angkasa. Tujuan mereka sangat buruk. Serangan balik. Pasukan Germinal membalas tembakan tanpa ragu-ragu. Senapan mesin ringan melepaskan tembakan, senapan mesin kendaraan lapis baja itu meraung, dan beberapa senjata berdaya senjata berat juga bisa terdengar. Artileri sengit langsung merobek para pemain berlari ke arah mereka menjadi berkeping-keping. Apa-apaan kerusakan ini? Aku mati seketika ketika ledakan itu menyerangku. EXP aku turun drastis. Gelombang pertama para pemain tersingkir meninggal secara tragis, membuat para pemain lainnya kagum pada daya tembak organisasi Germinal. Selisih Yuap menggertakkan giginya. Persyaratan tugas adalah mencapai kerusakan tertinggi. Tidak masalah jika kamu mati, hadapi saja kerusakan. Pergi. Hukuman di galaksi untuk sekarat tidak ringan untuk sedikitnya. EXP dikurangi secara proporsional ke level pemain, dan pemain hanya bisa dihidupkan kembali hingga maksimal 10 kali dalam waktu 6 hari. Dengan setiap kematian, waktu tunggu sebelum kebangunan rohani berikutnya akan meningkat. Setelah mencapai batas, akan ada larangan sementara pada pemain. Terlepas dari semua ini, ada baiknya mati sekali atau 2 kali untuk misi hadiah pool. Para pemain dari Sky Territory juga memiliki pemikiran yang sama, dan semua pemain lain mengikutinya dan tanpa rasa takut, meskipun tanpa kebijaksanaan, membuat serangan mereka pada tentara Germinal, memberikan yang terakhir kejutan. Semua musuh ini bergegas untuk mati. Sebere terkejut, dia belum pernah melihat pasukan yang tak kenal takut, seperti sekawanan serigala yang kelaparan, ingin mendapatkan sepotong dari mereka. Semangat dan momentum mereka mengesankan, tetapi dalam hal kemampuan bertarung, mereka sangat menyedihkan. Mereka hanya kerumunan yang beraneka ragam, mari memuaskan mereka karena mereka ingin mati dengan sangat buruk. Freyre mendengus dan segera memerintahkan pasukan di sekitarnya. Karena ada ranjau yang terkubur di hutan, pasukan Germinal menghentikan kendaraan lapis baja mereka dan mulai menggunakan kendaraan lapis baja mereka sebagai pangkalan sementara untuk serangan balik mereka, membunuh gelombang pemain dengan mudah. Sial, bahkan tidak bisa menyentuhnya. Aku sudah mati 2 kali. Sialan. Petik 2. Pasukan Germinal mendominasi pertarungan. Para pemain lain dibantai, namun mereka menolak untuk menyerah dengan harapan memberikan beberapa kerusakan untuk mengklaim hadiah pencarian. Aku akan memberi mereka kejutan. Sebere menyeringai. Dia sama sekali tidak melihat ancaman dari musuh-musuh ini. Dia ingin bermain-main dengan mereka. Freyre sedikit mengernyit. Jangan gila, kita sedang terburu-buru. Aku selalu cepat dengan membunuh aku. Petik 2. Sebere melompat dari kendaraan lapis baja. Dengan atribut fisiknya yang kuat, yang ia butuhkan hanyalah sedikit dorongan ke lantai dengan kakinya, dan ia melesat ke arah para pemain seperti bola meriam. Kakinya mendarat di atas pemain dan langsung menyebabkan dada jiwa yang malang itu runtuh sebelum pemain itu dikirim terbang, mengenai pohon dengan ledakan darah dan daging. Penembak tidak memberikan kerusakan pada Sebere, karena dia akan menghindar sebelum mereka bisa membidik. Bahkan jika beberapa peluru menabraknya, itu tidak lain adalah kerusakan 1 digit. Sebere melakukan pembunuhan seperti harimau di antara domba-domba, dan para pemain berusaha mati-matian untuk mundur. Namun, Sebere akan mengejar dan membunuh mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Banyak yang mencoba menilai statistik Sebere. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Sebere. Level. Kelas. Level ancaman, sangat fatal. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Boom lain yang sangat fatal. Tidak ada yang tahu apa arti tingkat ancaman ini sampai saat ini, tetapi kontras dalam tingkat keterampilan tampak jelas. Kekuatan tempur karakter tingkat tinggi memang harus ditakuti. Black Phantom dan Sebere memiliki kekuatan tempur yang sama. Pikiran ini melintas di benak banyak pemain. Sebere berlumuran darah musuh-musuhnya, seperti binatang buas yang membinasakan.
Adegan itu terlihat begitu realistis hingga membuat takut beberapa pemain yang lebih pemalu, yang dengan cepat menyesuaikan grafis ke mode PG untuk mengurangi darah. Beberapa menyalakan fungsi perekaman untuk menangkap adegan yang sangat berdarah ini. Seorang pemain yang panik jatuh, dan Sebere, di tengah-tengah kesenangannya membunuh, tertawa ketika ia mulai menghancurkan pemain malang itu seperti seekor kecoa. Tiba-tiba, darah keluar dari dada Sebere, dan sebuah lubang menganga muncul di tempat di mana seharusnya hati Sebere berada. Sebere berhenti bergerak, seluruh wajahnya membeku. Kemudian, dia pingsan dan jatuh ke tanah tanpa suara. Apakah dia mati? Dia baru saja terbunuh dalam satu tembakan. Semua orang terkejut dan bingung. Bagaimana musuh mengerikan yang bernafsu darah baru saja dikalahkan dalam sepersekian detik. Kemudian, dengung arus listrik senapan sniper dari jauh terdengar. Jade Green Sky, Selisih Uap, dan semua pemain lain yang masih hidup melirik dengan suara bulat ke arah senapan. Semua orang ingat bahwa itu adalah kira-kira di mana Black Phantom berkemah. Pembunuhan sniper ini oleh Black Phantom. Bahkan musuh ganas seperti itu dibunuh oleh Black Phantom dalam satu tembakan. Semua pemain terperangah tak percaya. Black Phantom juga sangat fatal dalam hal tingkat ancaman, tapi ini jauh lebih fatal daripada Sebere. Black Phantom jelas berada pada level yang lebih tinggi dari Sebere, tetapi masih luar biasa bahwa Sebere yang menakutkan terbunuh dalam satu tembakan. Han Xiao meninggalkan kesan misterius dan tak terukur pada semua orang. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada seorang pembunuh yang bisa langsung membunuh korbannya. Sebere sangat kuat dalam hal atribut energi. Bagaimana dia bisa terbunuh seketika? Freire terkejut. Tembakan ini terdengar akrab. Kemampuan untuk membunuh manusia super secara instan. Hanya satu orang yang mampu melakukan ini. Wajah Freire berubah segera. Pasti pantom hitam tingkat hantu dari Fakta Darah. Sialan, mengapa monster tingkat tinggi menemukan masalah dengan kita? Aku pikir dia hanya berburu hadiah. Petik 2. Reputasi Black Phantom mendahuluinya di dunia bawah tanah dalam 2 bulan ini karena statistiknya yang menakjubkan. Dia telah membunuh Jin Ball Raging, Bai Jin dalam sekejap. Bahkan Demon Iblis yang terkenal berlari demi nyawanya dari Black Phantom. Tidak mengherankan kalau Black Phantom mulai terkenal sebagai pembunuh terbaik di Blood Pact Society dan namanya mulai menanamkan rasa takut pada banyak orang. Organisasi kriminal memberi perintah sejak lama, meminta anggotanya untuk menghindari konflik langsung dengan Black Phantom. Akan sulit untuk berurusan dengan tipe super assassin ini, bahkan untuk organisasi besar. Freire ingin mundur, dan dia memesan tanpa ragu. Semua kekuatan mundur. Sudah terlambat. Han Xiao mengaktifkan EMP disruptor yang telah dia kubur. Beberapa kendaraan lapis baja pasukan kriminal berada dalam jangkauan efektif pengganggu, dan mereka segera mogok, bergerak dan mendesis dengan listrik. Sepertiga kendaraan cukup beruntung untuk berada di luar jangkauan efektif, Freire adalah salah satunya. Freire tidak bisa diganggu dengan sisa pasukan. Dia tahu bahwa dia perlu mundur. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri setelah kamu memasuki pandangan aku. Glasir Han Xiao sedingin es beku saat dia mengaktifkan program tertentu. Memiliki level max pemrograman dasar, Han Xiao dapat mengikat sebagian besar sistem kontrol mekanis ke komputernya. 3 lempeng logam tergeletak di suatu tempat 300 meter secara horizontal dari pasukan kriminal. Tiba-tiba, mereka semua membuka dari pusat dan memulai serangkaian pelipatan diri, membentuk senapan mesin berat berlaras banyak, dengan pelat logam sebagai dasar baterai. Ini adalah baterai portabel yang dapat dilipat yang telah dikubur Han Xiao sebelumnya. Mereka dilengkapi dengan sistem penembakan otomatis, dan amunisi yang dimuat semuanya sangat eksplosif dan dapat menembus armor. Rentang tembak memiliki radius 500 meter. Baterai portabel adalah salah satu cetak biru baru Han Xiao. Itu adalah produk dari campuran berbagai teknologi, baterai tetap yang dikombinasikan dengan teknologi lipat dan banyak desain lainnya. Han Xiao telah menghabiskan banyak usaha dan telah gagal berkali-kali sebelum tiba di model terakhir, yang sangat berguna. Dia bisa saja sampai pada sesuatu yang serupa dengan menggabungkan ide-ide yang berbeda, tetapi menciptakan benteng itu sendiri menyelamatkannya dari menggunakan EXP. Ketika Han Xiao belajar semakin banyak cetak biru, menjadi jelas bahwa dia mampu memahami fungsi dan penggunaan pengetahuan. Dalam 2 bulan terakhir, dia sudah membeli 3 jenis pengetahuan dasar yang belum dia dapatkan dari Kam yang sedikit lebih ramah. Mereka adalah konversi energi dasar, termodinamika dasar, akustik dasar. Untuk mempelajari ke-15 jenis pengetahuan dasar adalah suatu prestasi bahkan untuk beberapa pemain level penuh, belum lagi pemain di bawah level 40. Senapan-senapan multilaras yang ditujukan untuk pasukan kriminal, yang beberapa ratus meter jauhnya, secara otomatis, menghangatkan diri selama 1 detik, dan melepaskan tembakan. Badai metalik yang berapi-api meniup semua pohon menjadi berkeping-keping, dan kendaraan lapis baja pasukan kriminal yang tak bisa bergerak tidak bisa lepas dari nasib yang sama. Tidak ada apa-apa selain jeritan kesakitan dan ledakan seperti kembang api.
Biaya port baterai lipat kecil tinggi, seperti amunisi. Perang yang diperjuangkan oleh mekanika semuanya mahal seperti ini, tetapi dengan dana yang cukup, mekanika mampu memiliki kekuatan senjata yang mendominasi. Hanya seorang pria kaya dan banyak akal seperti Han Xiao yang dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan seorang mekanik sampai batas maksimal. Daya tembak dari menara baterai memberi kejutan besar bagi para pemain, tetapi kejutan ini dengan cepat berubah menjadi kegemaran atas Han Xiao. Jadi, beginilah pertarungan mekanika. Seorang pria bermain solo melawan seluruh pasukan. Dia terlalu kuat. Han Xiao juga tidak diam, dia mulai menembak musuh satu persatu. Dia tersenyum melihat kegembiraan di antara para pemain lainnya. Dia tidak harus menggunakan menara baterai melawan pasukan germinal kecil, tapi dia tetap melakukannya demi menunjukkan kekuatan destruktif mekanika. Namun, penampilan bisa menipu. Ketika para pemain pergi untuk meneliti tentang biaya aktual untuk bermain sebagai seorang mekanik, mereka akan menemukan kebenaran yang menyakitkan di balik panggilan ini, menggunakan Ona untuk menciptakan kebahagiaan, GTFO jika kamu tidak punya uang. Mekanika akan sangat lemah di awal permainan karena sebagian besar mekanika buruk. Dengan sebagian besar musuh dikalahkan, sisa pemain menyadari bahwa ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk memberikan kerusakan tambahan, dan mereka semua mulai bergegas maju untuk menyerang pasukan. Maple Moon juga mulai menembak. Lingkup snipernya dilengkapi dengan elektromagnetisme detektor dan bertujuan membantu, sehingga hampir setiap tembakan miliknya dapat mengenai tentara germinal. Dia mendapatkan momentum, dan output kerusakannya menjadi stabil. Meskipun adegan pertarungan yang realistis terlalu berdarah untuk Maple Moon, dia terbiasa dengan itu karena dia memiliki pengalaman dengan adegan berdarah dari game lain. Selain itu, dia bisa mengubah pengaturan game untuk membuat grafisnya kurang berdarah. Han Xiao menembak melalui lutut Freyre tetapi menyelamatkan nyawanya. Kemudian, ia beralih ke Red Falcon dan mulai membersihkan pasukan germinal yang tersisa dengan kecepatan yang jauh lebih efisien daripada pemain normal. Satu tembakan, satu pembunuhan. Suara tembakan berangsur-angsur berhenti, pertempuran telah berakhir. Banyak yang sepertinya ingin menonton lebih banyak. Freyre yang lumpuh tidak bisa diganggu dengan penderitaannya sendiri tetapi melihat kerumunan pemain yang menyaksikan dengan kaget. Dia telah menonton pertempuran dengan sangat hati-hati, dan dia memperhatikan bahwa banyak pemain yang terbunuh sebelumnya kembali. Apakah mereka zombie atau apa? Freyre bingung. Han Xiao, berpakaian serba hitam, muncul. Para pemain mulai tenang meskipun mereka bersemangat. Dia berdiri di depan Freyre, berjongkok, dan menatap mata yang terakhir yang dipenuhi dengan kejutan dan kemarahan. Di mana kamu semua menuju? Black Phantom, germinal tidak akan pernah melepaskanmu. Freyre sangat marah. Kamu salah. Han Xiao tanpa ekspresi menyeret Freyre ke hutan dengan kerahnya. Tak lama kemudian, jeritan yang menusuk tulang bisa terdengar. Tidak sulit membayangkan Freyre disiksa, dan semua orang merasakan getaran di tulang punggung mereka. Setelah 10 menit, jeritan akhirnya berakhir. Han Xiao muncul kembali tetapi tanpa Freyre. Dia menyekat tangannya bersih dari darah menggunakan kain. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua mata tertuju padanya. Sekarang dia memiliki informasi yang dia inginkan, dia bebas untuk mengakhiri misi. Semua pemain menerima notifikasi secara bersamaan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Huntdown Germinal telah selesai. Pool hadiah memiliki 520.000 EXP. Peringkat kerusakan output. 0. 1 Maple Moon Solo. 0. 2 Jade Green Sky Team. 0. 3 Selisih Yuap Team. 0. 4. Kolam hadiah akan dialokasikan 30%, 25%, 20%, 15%, 10% dari EXP yang sesuai. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengharapkan peringkat ini. Dia mengambil alih Sky Territory dan Kill All. Memukul papan skor dengan output solo. Luar biasa. Siapa itu Maple Moon? Apakah dia pemain profesional? Petik 2. Aku belum pernah mendengar ide ini sebelumnya. Kerumunan menjadi gila. Jade Green Sky dan Selisih Yuap terkejut. Output pemain soliter sebenarnya lebih tinggi dari guild. EXP yang diperoleh oleh suatu tim harus dibagi secara merata di antara para pemain, tetapi Maple Moon dapat menyimpan ratusan ribu EXP untuk dirinya sendiri. Apa artinya ini luar biasa? Dalam sekejap, dia telah melampaui semua pemain untuk memimpin, dan itu termasuk planet pemula lainnya. Maple Moon kaget dengan keberhasilannya yang tak terduga, wajahnya penuh rasa tidak percaya ketika dia menatap bar EXP di antarmuka. Dia telah menggunakan senapan sniper dengan output yang tegas dan stabil melalui pertempuran dan tidak berharap bahwa dia akan muncul sebagai pemain top. Dia tahu keterbatasannya dengan baik. Ini hanya mungkin karena dia sepenuhnya bergantung pada Black Phantom. Ini jelas merupakan manfaat yang berasal dari memicu pencarian rahasia. Maple Moon mengambil keputusan, dia harus bertahan dalam menggali pencarian rahasia.
Black Phantom adalah ajudan yang sangat kuat, jadi dia harus tetap berhubungan baik dengan Black Phantom. Han Xiao kembali ke mobil, dan Maple Moon segera mengembalikan senapan sniper. Beberapa pemain mengikuti mereka dan terkejut menyadari bahwa Black Phantom sebenarnya berinteraksi dengan Maple Moon dalam waktu dekat. Jade Green Sky segera bereaksi. Ada pencarian rahasia. Dia sangat beruntung. Semua orang menatap iri pada Maple Moon. Maple Moon tidak terbiasa dengan perhatian orang banyak, jadi dia tersipu dan bersembunyi di mobil. Han Xiao melihat ini tetapi tidak mengusir siapapun. Sebagai gantinya, ia mulai mengemudikan mobilnya kembali ke Bighorn Village. Para pemain tidak punya pilihan selain mengikuti dengan berjalan kaki. Saat ia mengemudi, Han Xiao menelusuri forum. Tiba-tiba, pos baru didorong ke atas forum, kemampuan tempur NPC tingkat tinggi. Mengklik ke pos, adegan pertempuran yang baru saja muncul di halaman. Beberapa pemain mengunggah rekaman video mereka. Pasukan organisasi Germinal menunjukkan kemampuan tempur mereka yang tangguh. Ketika Sebere membunuh pemain, ada beberapa rentetan. Penonton merasa seolah-olah mereka hadir di tempat kejadian, mereka tegang karena gugup. Namun, saat berikutnya, Sebere terbunuh dalam satu tembakan. Tembakan itu meledak dengan eksplosif, dan darah berterbangan di mana-mana. Kemudian, baterai portabel menunjukkan kehebatannya, melumpuhkan pasukan Germinal dalam sekejap. Adegan itu bahkan lebih mengejutkan. Respons terhadap posting diposkan dalam lusinan setiap detik, dan segera diakumulasikan beberapa ribu respons. Karakter itu sangat kuat, tapi dia terbunuh dalam satu tembakan. Bukankah Black Phantom adalah NPC canggih dari Bighorn Village? Apa levelnya? Petik 2. Mekanik sangat kuat, aku pikir ada prospek bagus. Petik 2. Sial, aku di planet dengan latar belakang ajaib, tidak ada mekanika. Menggulir respon yang mengagumi pemandangan itu, Han Xiao tersenyum pada dirinya sendiri. Berpura-pura. Gagasan menunjukkan kekuatan aku benar-benar berhasil. Efeknya jelas. Begitu dia mencapai penyelesaian, para pemain yang ragu-ragu mengganti kelas mereka sekarang dengan sungguh-sungguh mengambil dasar-dasarnya. Sebelum ini, seluruh Bighorn Village hanya memiliki 20% pemain yang memilih mekanik. Setelah video menjadi viral online, kegembiraan pemain untuk mekanika baru saja menembus atap. Para pemain yang bergoyang tidak menentu di antara kelas segera beralih ke mekanik. 100, 500, lalu 1000. EXP di antar muka menumpuk seperti orang gila. Han Xiao menjaga wajahnya tetap lurus untuk tidak tersenyum. Dalam beberapa hari singkat di Bighorn Village, ia telah mengumpulkan 2 atau 3 juta EXP hanya dengan bermalas-malasan, dan itu sebanding dengan mengumpulkan EXP melalui 4 atau 5 misi. Ini jauh lebih aman dan efisien. Pasar pemain memang pasar yang paling potensial. Fungsi NPC sangat berguna. Menanamkan keterampilan memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa biaya apapun, dan itu hanya mungkin karena ia memiliki antarmuka serta fungsi NPC. Han Xiao tahu bahwa kamu tidak bisa tidak sabar dalam merawat siswa, jadi dia hanya memberikan keterampilan dasar. Para pemain yang diyakinkan untuk beralih ke mekanik akan menjadi pelanggan utamanya di masa depan. Bagaimanapun, Han Xiao adalah seorang mekanik. Setelah pemain versi 1.0 ini mendapatkan pemahaman mendalam tentang mekanika, mereka akan menyadari bahwa mereka telah ditipu. Pada saat itu, sudah terlambat. Bahkan jika mereka meratap ke surga dan membenturkan kepala ke bumi, itu tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa memilih untuk melanjutkan atau memulai dari nol lagi. Dengan cara ini, tujuan Han Xiao akan tercapai. Selama para pemain ini ingin meningkatkan keefektifan tempur mereka dengan cepat, mereka hanya bisa mengandalkan dia untuk membeli mesin canggih. Kamu ingin menjadi kuat. Bagaimana bisa kamu tidak mengeluarkan uang? Han Xiao merokok, dan dia berpikir, setelah beberapa versi, kamu akan berterima kasih kepada aku. Dengan cara ini, dia menepis rasa bersalahnya. Di satu sisi, Jade Green Sky mendekati Maple Moon dan bertanya dengan sopan, sayang, aku ingin tahu apakah kamu bebas sekarang. Maple Moon mendongak dengan ragu dan melihat sekelompok pemain pria dengan ekspresi kehausan di mata mereka. Dia melangkah mundur dengan gugup dan memperingatkan, apa yang kamu lakukan? Aku memperingatkan kamu, game ini melarang segala pelecehan seksual. Petik 2. Anggota Sky Territory bingung apakah harus tertawa atau menangis. Sayang, kami ingin tahu tentang pencarian rahasia kamu, bukan di dalam kamu. Jade Green Sky terbatuk. Aku hanya ingin bertanya bagaimana kamu memicu pencarian rahasia Pantom Hitam. Jangan khawatir, kami akan membalas kamu dengan adil. Petik 2. Maple Moon menggelengkan kepalanya, menolak permintaannya tanpa jeda. Dia menikmati pencarian rahasia, tetapi itu bukan karena keuntungan, dan dia tidak ingin Black Phantom tidak menyukainya. Tanpa alternatif, Jade Green Sky hanya bisa menyerah dan berjalan pergi. Saat itu, seorang anggota menyarankan, kami bisa bertanya-tanya untuk melihat apakah ada pemain lain yang mendengar percakapan antara Maple Moon dan Black Phantom.
Mata Jade Green Sky menyala, dan dia mengangguk setuju. Dan memang ada beberapa hasil. Mereka berhasil menemukan cara rahasia untuk memicu pencarian rahasia dari seorang pemain. Han Xiao mengirim beberapa pemain terakhir yang datang untuk beralih ke mekanik ketika Jade Green Sky menghampirinya. Dengan pertanyaan yang diajukan Maple Moon dalam benaknya, Jade Green Sky bertanya, Black Phantom, mengapa kamu musuh dengan organisasi kriminal? Oh, seseorang naik ke umpan. Han Xiao menatapnya. Meskipun Jade Green Sky adalah pemimpin guild, potensinya tidak baik sama sekali. Lebih baik menjawab langsung. Apa hubungannya dengan kamu? Jade Green Sky bingung. Kenapa dia mendapat reaksi yang berbeda dibandingkan dengan respon Maple Moon? Apakah dia ditipu? Tidak mau menyerah, dia terus mengubah dialognya. Han Xiao mengarahkan matanya ke bawah dan menolak untuk ikut dengannya. Pada akhirnya, Jade Green Sky hanya bisa menyerah dengan frustrasi. Kecuali itu tergantung pada jenis ke-4 meter 1N. Pikiran ini tiba-tiba muncul dalam pikiran Jade Green Sky. Dia menatap wajah Han Xiao yang tidak menarik untuk waktu yang lama, dan dia merasa seperti dia tercerahkan. Potensi pasar pemain di desa Big Horn telah habis sementara. Itu masih hanya beta terbuka, para pemain agak segar, dan kurangnya persatuan mereka menyerupai sepiring pasir lepas. Dengan pertumbuhan, saat mereka menyelesaikan lebih banyak misi, Han Xiao akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengeksploitasi mereka. Han Xiao punya seperangkat rencana komersial untuk pemain, dan ini hanya tautan awal. Ketika pemain maju, rencananya kemudian bisa diimplementasikan secara bertahap. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke desa pemula berikutnya. Dia mengobrol ramah dengan Freyre dan mencari tahu beberapa informasi tentang rute penarikan organisasi kriminal di benua selatan. Ini adalah perang skala besar, yang berarti bahwa dia mungkin bisa mendapatkan cukup banyak misi tingkat A. Dengan karakternya, dia yakin akan terlibat. Apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak mencoba untuk terlibat? Dengan tatapan sayu para pemain di desa tanduk besar, Han Xiao mengendarai kendaraannya. Maple Moon melihat mobil yang melaju ke cakrawala dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan menunggu sampai dia mencapai LV-20 sebelum dia menghubungi Black Phantom. Hanya setengah jam setelah Han Xiao pergi, Frenzied Sword tiba di Big Horn Village, terengah-engah. Dia merayu pemain dan bertanya, di mana Black Phantom? Dia sudah pergi. Wajah Frenzied Sword berubah putih. Dia terlambat setengah hari karena ibu kota barat berada di bawah darurat militer untuk mencari mata-mata kriminal. Dia merasa ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata lagi. Menyebalkan sekali. Video pertempuran tetap sebagai pos teratas di forum. Han Xiao adalah petarung terkuat yang telah dilihat para pemain sejauh ini. Dia bisa membunuh musuh yang kuat dalam satu tembakan dari jarak ratusan meter. Tidak hanya itu, ia juga bisa menggunakan menara baterai portabel. Pemain sangat iri dengan kemampuannya. Setiap kali dia muncul, dia seperti hantu gelap, maha kuasa dan misterius. Jika bukan karena penampilannya yang tidak menarik, karena simulator wajah, ia akan memiliki banyak penggemar wanita. Pemain pertama yang mengunggah video adalah Mu Chen. Dia tidak pernah menerima tanggapan untuk jabatannya di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan 10.000 orang membalas jabatannya. Dia membaca jawaban dengan antusias. Ding dong. Dia menerima pemberitahuan dari sistem. Mu Chen bingung. Dia belum menambahkan teman. Siapa yang akan mengiriminya pesan? Garis bawah garis bawah garis bawah. Pemain yang terhormat. Video kamu telah dipilih sebagai materi promosi untuk versi 1.0. Hadiah akan dikirim ke akun kamu dalam 1 hari kerja. Berhati-hatilah. Galaksi resmi. Garis bawah garis bawah garis bawah. Mu Chen benar-benar terperangah dengan kejutan yang menyenangkan. Sebagian besar pemain masih sibuk dengan misi, tetapi para pemain di tim, pada dasarnya guild yang serius atau pemain profesional, lebih memiliki tujuan dalam tindakan mereka. Mereka merencanakan jalur perkembangan mereka dengan hati-hati dan bekerja dengan mantap untuk maju. Tetapi persekutuan dewa berada dalam situasi yang canggung. Jupiter telah menyerahkan semua pekerjaan administrasi harian kepada wakil presiden. Dia tidak bisa menyerah pada misi A-level. Dia telah memimpin sekelompok orang untuk mencari basis kriminal yang tinggi dan rendah tetapi tidak berhasil. Tanpa cara lain, dia hanya bisa fokus pada forum untuk melihat apakah ada pemain yang berhubungan dengan kriminal. Terlepas dari segala rintangan, Jupiter berhasil menemukan petunjuk. Andrea Mainland adalah base camp kriminal. Setiap pemain yang tiba di Andrea Mainland dapat bergabung dengan tim kriminal dengan mudah. Petik 2. Tetapi petunjuk ini tidak berguna bagi Jupiter. Anggota inti dari misi A-level semuanya di benua selatan, dan Zero juga lebih mungkin berada di benua selatan. Namun, Jupiter tidak mungkin membawa tim ke Andrea Mainland. Yang paling penting, mereka tidak memiliki akses ke daratan lain. Sebenarnya, mereka benar-benar bisa naik kapal pesiar atau pesawat terbang, tetapi tidak ada pemain yang mencapai level ini.
Pos paling populer di forum adalah adegan pertempuran yang direkam oleh para pemain di Bighorn Village. Jupiter belum pernah melihatnya, tetapi ia akhirnya membukanya untuk melihatnya. Dia terkejut karena terkejut. Tepat ketika dia akan menutup posting, dia tiba-tiba memiliki pemikiran aneh. Dia menghentikan video dan mengamati adegan itu. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa pasukan yang diserang memiliki lambang organisasi Germinal pada mereka. Dia akhirnya menemukan organisasi. Jupiter hampir menangis sebelum terpikir olehnya bahwa pasukan telah dihancurkan. Tiba-tiba wajahnya berubah. Dia dengan cepat membaca isi posting, tetapi sayangnya, pengguna tidak merinci lebih lanjut. Jupiter sangat ingin mengetahui apa yang terjadi, jadi ia meminta anggota menghubungi para pemain di Bighorn Village. Serikat pekerja sangat efisien sehingga dia segera tahu bahwa pasukan yang diserang sebenarnya adalah unit organisasi Germinal yang dievakuasi. Dia tercengang. Mengungsi. Mengapa mereka dievakuasi? Dari mana mereka evakuasi? Berapa skala evakuasi ini, 1 unit atau 1 batalion penuh? Petik 2. Jupiter menelan ludah dengan gugup. Dia memiliki perasaan tak menyenangkan di ususnya. Sepertinya kita tidak akan kembali ke organisasi Germinal dalam waktu dekat. Misi A-level ini adalah scam. Jupiter sangat frustrasi. Sebelum tim dapat memulai misi, organisasi yang mengeluarkan misi telah melarikan diri. Di malam hari, matahari terbenam menutupi bumi dengan cahaya merah darah. Garis-garis bulan membayangi di langit senja. Di hutan di luar Bighorn Village, Frenzied Sword sedang berjalan di jalan setapak, tertunduk sedih. Aku harus menemukannya. Frenzied Sword dengan cepat melepaskan diri dari perasaan sedihnya dan berbicara pada dirinya sendiri untuk meningkatkan semangatnya sendiri. Apakah kamu mencari aku? Sebuah suara datang dari depan. Sword Frenzied mendongak. Sebuah truk diparkir beberapa meter di depan dengan seorang lelaki berjubah hitam di dekatnya, menatapnya dengan intens. Hantu hitam. Sword Frenzied sangat gembira dengan kegembiraan. Setiap awan memiliki garis perak. Kamu, sudahkah kita bertemu? Dia tidak bisa memastikan bahwa Black Phantom sebenarnya adalah Han Xiao. Dengan banyak kekhawatiran dan ketakutan, dia merasa seperti dia hampir menunggu vonis setelah dia mengajukan pertanyaan. Han Xiao tersenyum, mengungkapkan sedikit geli di matanya. Apa yang kamu pikirkan? Itu terlihat akrab, tampilan yang membuat rambutnya berdiri. Sword Frenzied ditangkap oleh sukacita, dia yakin orang ini adalah Han Xiao. Aku sangat senang bahwa aku tidak menyerah, dan akhirnya aku menemukan kamu. Oh, juru selamat. Ikut aku. Dengan senyum tipis di wajahnya, Han Xiao menunjuk ke truknya dengan kepalanya. Mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kegembiraannya, Frenzied Sword mengikuti dari belakang dan naik ke truk. Dia tidak peduli kemana Han Xiao membawanya selama dia bisa tinggal bersama Han Xiao. Han Xiao tersenyum pada dirinya sendiri. Setelah menghabiskan beberapa hari bahagia bersama, dia mengingat Frenzied Sword dengan baik. Tapi ini bukan alasan dia memilih untuk membawa Frenzied Sword. Frenzied Sword memiliki potensi besar, dan dia layak dirawat. Selain itu, memiliki pemain di sisinya berarti dia bisa mengirimnya untuk memeriksa area yang tidak diketahui dan berbahaya. Pedang Frenzied tidak akan mati, jadi dia bisa diyakinkan dan menggunakannya dengan baik. Han Xiao dapat menggunakan bantuan Frenzied Sword dalam gerakan selanjutnya, jadi ketika dia menemukan bahwa Frenzied Sword mengikutinya, dia berhenti untuk menunggunya. Frenzied Sword tidak menyadari bahwa dia sedang diperlakukan sebagai tikus laboratorium lagi. Dia penuh kegembiraan, memeriksa truk dengan penuh rasa ingin tahu. Dia ingat bahwa Han Xiao adalah anggota Badan Intelijen Star Dragon selama versi beta tertutup. Bagaimana dia menjadi Black Phantom tiba-tiba? Tapi itu tidak penting. Selama dia bisa bersama Han Xiao, Frenzied Sword akan puas. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Frenzied Sword setelah kegembiraannya mereda. Sesuatu yang jahat. Han Xiao mengeluarkan tablet dan membuka peta. Dia menggambar lingkaran di sekitar satu daerah dan melemparkannya ke Frenzied Sword. Frenzied Sword melihat sekilas. Sungai Tedramira, tempat apa itu? Medan pertempuran, jawab Han Xiao dengan tenang. Dia menginjak pedal gas dengan kuat, dan truk itu melaju kencang. Sungai Tedramira adalah sungai besar di benua selatan yang terhubung dengan laut. Dalam kegelapan malam, barisan panjang perahu melaju menyusuri sungai. Ini adalah armada besar kapal yang menyamar sebagai kapal penangkap ikan. Kapal-kapal itu sebenarnya kapal perang Germinal, dilengkapi dengan berbagai senjata, jammer anti-deteksi, susunan senapan mesin, dan sebagainya. Sebagai hasil dari kampanye pembersihan 6 negara, markas organisasi Germinal mulai mundur. Sejumlah kecil personel penting mengambil rute udara. Sebagian besar sumber daya, kendaraan transportasi, dan personel bersenjata biasa dievakuasi melalui rute air. Evakuasi sudah mendekati akhirnya. Armada ini adalah unit terakhir yang tersisa untuk mundur dari benua selatan. Lapisan luar fregat menjaga tongkang di tengah yang mengangkut kendaraan dan personel bersenjata.
Rencana evakuasi adalah pergi ke laut di sepanjang anak sungai-sungai Tedramira dan bergabung dengan pasukan darat lainnya di dekat mulut laut. Pasukan darat kemudian akan naik kapal. Orang yang bertanggung jawab, Lin Yu, adalah Chief Officer dari pangkalan kriminal terbesar di benua selatan. Sekarang dia telah mengambil peran sebagai komandan dan juga berada di dalam armada. Lin Yu adalah seorang pria parubaya, namun ia juga seorang pejabat eksekutif yang siap tempur. Dia menganalisis peta dengan wajah serius di ruang komando. Ada banyak hubungan dalam rencana evakuasi. Armada dan pasukan darat harus memastikan bahwa mereka tiba di mulut laut pada saat yang sama karena armada tidak mungkin tinggal diam. Selama evakuasi, sejumlah besar pesawat tempur Star Dragon dan Hesla melakukan pengintaian udara. Keberadaan armada kemungkinan telah terungkap, dan ketakutan pada armada meningkat. Lin Yu tahu betul bahwa Hesla dan Star Dragon akan membuat perangkap di dekat mulut laut untuk menangkap mereka. Angkatan laut, angkatan udara, dan tentara mereka akan menunggu untuk mencegat armada mereka dan menangkap mereka sekaligus. Tapi sejak awal, Lin Yu tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin untuk mengungsi diam-diam. Pertarungan sengit tak terhindarkan. Hanya dengan menghancurkan garis blokade, pasukannya bisa selamat hidup-hidup. Selama kita mengikuti sepanjang sungai Tedramira ke laut, kita bisa keluar dari mimpi buruk ini, tetapi jangan memegang ilusi jalan yang mulus. Sayang, kita akan menghadapi penyergapan yang sudah direncanakan. Star Dragon dan Hesla Navy akan melakukan apa saja untuk menenggelamkan kami di dekat mulut laut. Aku sudah melalui 13 perang. Beberapa dari mereka adalah pertempuran besar, yang lain kecil. Beberapa dari kamu mungkin adalah veteran seperti aku, dan beberapa dari kamu mungkin adalah anggota baru. Bagaimanapun, nasib kita adalah sama. Menembus garis blokade, dan kita bisa tetap hidup. Jika kamu ditangkap, bahkan jika kamu dapat bertahan hidup, kamu akan menghadapi hukuman penjara tak terbatas oleh Star Dragon dan Hesla. Kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada kebebasan di bawah sinar matahari. 6 negara adalah sekelompok penjahat munafik dan berbahaya yang berbicara tentang perdamaian dan kebebasan tetapi memulai perang. Jangan lupa bahwa tanah air kamu dihancurkan oleh senjata 6 negara. Jangan pernah lupakan kebencian darah itu. Kami tidak punya pilihan selain bertarung sampai akhir. Kata-kata ini adalah ucapan Lin Yu untuk bawahannya. Personel bersenjata di atas kapal tahu bahwa akan ada pertempuran sengit di depan, dan mereka semua siap bertarung. Ada sejumlah pejabat eksekutif germinal di armada, dan Hila ada di antara mereka. Dia khawatir tentang pertarungan yang akan datang. Menurutnya, itu adalah harapan naif untuk berpikir untuk menembus blokade kapal Star Dragon dan Hesla. Banyak dari mereka akan binasa, dan hanya sejumlah kecil orang yang bisa selamat. Namun, Komandan Lin Yu tampaknya semuanya berhasil. Karena itu, Hila hanya bisa menekan kegelisahannya dan menyembunyikannya dari orang lain. Di luar, dia tampak orang yang tabah seperti biasanya. Bahkan, untuk Hila, bahkan jika setiap anggota germinal di armada meninggal, dia tidak peduli. Dia membenci organisasi germinal, tetapi dia hanya bisa bertahan hidup dengan bantuan tentara germinal ini. Dia tahu bahwa tangannya berlumuran darah, dan dia tidak pernah menghindarinya. Mencela diri sendiri dan belas kasih milik orang-orang baik. Emosi ini terlalu mahal baginya. Dari hari kebangkitannya, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang baik. Untuk memerintah kematian berarti bahwa dia ditakdirkan untuk dibuang ke neraka. Tetapi saudara perempuannya, Aurora, benar-benar berbeda. Dia adalah malaikat yang menggunakan cintanya pada dunia untuk menyentuh semua orang yang dia temui. Satu-satunya hal yang Hila sesali adalah bahwa dia tidak melindungi kakaknya dengan baik, sehingga dia jatuh ke tangan organisasi kriminal. Tidak peduli apa, aku harus hidup terus. Hanya dengan bertahan dan menunjukkan kegunaannya dia dapat membantu mengurangi penderitaan saudara perempuannya. Siapapun yang menghentikannya akan menjadi musuh. Menatap ombak sungai, Hila dingin dan tabah. Anak sungai Tedamila keluar dari laut, dan armada Singlong dan Hexia telah membentuk blokade ketat, dan dasar sungai dari pintu keluar laut juga telah diatur dengan banyak ranjau. Sungai Tedramira bercabang ke laut, armada kapal Star Dragon dan Hesla membentuk blokade yang ketat dan dasar sungai Muara juga ditanami banyak tambang. Keberadaan pasukan yang tumbuh dikendalikan oleh kedua negara. Singlong dan Hexia sangat mementingkan pertempuran ini dan menganggapnya sebagai kesempatan bagus untuk membunuh organisasi pemula. Kedua negara tahu keberadaan pasukan evakuasi germinal Star Dragon dan Hesla yang pertempuran ini sangat penting karena merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menghilangkan organisasi germinal. Jaring langit dan bumi telah dipasang. Di mata kedua negara, Bat adalah binatang buas yang tidak punya tempat untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka tahu bahwa ada jebakan pemburu di depan, mereka hanya bisa memukulnya dengan satu kepala. Jaring yang tak terhindarkan telah berada. Di mata kedua negara, germinal adalah binatang yang terperangkap, bahkan jika ia tahu ada batasan pemburu yang menunggu, ia tidak punya pilihan selain itu. Medan perang dibagi menjadi dua area,
kedua negara bertanggung jawab atas wilayah yang berbeda, sisi Hexia bertanggung jawab terutama atas blokade laut, dan sisi Singlong mencegat tanah. Metode kerjasama ini berbagi tanggung jawab dan menghindari konflik komando. Medan perang dibagi menjadi dua wilayah dan masing-masing negara bertanggung jawab untuk masing-masing dari dua wilayah. Hesla terutama bertanggung jawab atas blokade laut, sementara pasukan Star Dragon bertanggung dan Magilik atas blokade laut. Mempertimbangkan keefektifan pertempuran pribadi individu pemula, Biro ke-13 juga mengirim dinas rahasia sebagai tim, pasukan penyerang, memikul tugas taktis khusus, berdiri di dermaga kecil di pintu keluar laut, mematuhi pengiriman tentara. Mempertimbangkan kekuatan tempur individu yang eksekutif, Departemen 13 juga mengirim agen rahasia untuk bertindak sebagai tim darurat dan sebagai pasukan penyerang. Mereka akan mengambil tugas taktis khusus kecil di Katrin dan Kountara. Tim Zhang Wei ada di antara mereka. Tim Zhang Wei ada di antara mereka. Sederet perahu serbu diparkir rapi di dermaga, dan tenda militer hijau disembunyikan di hutan kecil di dermaga. Sederet perahu yang takut untuk penyerangan telah merapat dengan rapi, dan tenda-tenda hijau militer pelepasan di hutan di belakang dermaga. Dalam 2 bulan, tim tidak banyak berubah. Zhang Wei masih terlihat serius, Lialin masih sangat seksi, Lin Harian terlihat kekar, dan Lambert tetap diam, batu. Meskipun 2 bulan, tim tidak banyak berubah. Zhang Wei serius seperti sebelumnya, Lialin masih tetap seksi seperti biasa, Lin Yao masih tampak dalam kondisi buruk, dan Lambert diam seperti batu biasa. Salah satu perubahannya adalah muncul wajah baru yang masih muda. Satu-satunya perubahan adalah penambahan wajah baru yang muda. Hou Yue, kamu telah bergabung dengan tim selama sebulan, dan kamu telah bekerja cukup keras. Tugas ini sangat penting, jadi jangan salah. Hou Yue, kamu telah bergabung selama sebulan sekarang dan telah melalui pelatihan yang cukup. Misi ini sangat penting, jadi jangan membuat kesalahan. Di tenda tim, Zhang Wei menasihati pendatang baru Hou Yue. Zhang Wei memerintahkan pendatang baru Hou Yue di tenda tim. Hou Yue adalah seorang pemuda dengan sepasang senjata di pinggangnya. Dia memiliki rambut selamat yang panjang dan elegan. Dia terlihat sedikit tampan. Ketika mendengar kata-katanya, dia tersenyum dengan arogan, "Kapten, kamu terlalu banyak berpikir, bulan ini, apakah aku tidak menyelesaikan tugas ini dengan memuaskan?" Petik 2. Hou Yue adalah pria muda kurus. Dia memiliki 2 senjata di pinggangnya. Dengan rambut panjang bergelombang, dia cukup tampan. Dia menganggukkan kepalanya dan tersenyum dengan arogan, "Pemimpin, kamu telah selesaikan Hira-Hira Mensai, tugas in sebulan, sabar sukses." Petik 2. Zhang Wei mengangguk, Hou Yue adalah agen khusus yang dilatih di inning ke-13. Dia mengisi kekosongan Han Xiao dan bergabung dengan tim. Dia selalu tampil baik dan dia sangat lega. Zhang Wei mengangguk setuju. Hou Yue adalah agen yang terlatih di Departemen 13 dan telah mengisi lowongan Han Xiao dengan bergabung dengan tim. Dia telah berkinerja baik dan tidak membuat Zhang Wei khawatir. Lialin melipat tangan di dada dan duduk di samping dengan kaki terlipat, mengerutkan alisnya yang tampan, terlihat dalam suasana hati yang buruk. Lialin menikmati kedadanya dan duduk satu sisi dengan kaki terlipat. Dia mengerutkan kening dan tampak dalam suasana hati yang buruk. Faktanya, sejak Han Xiao kabur dan agen yang simpanannya hilang datang untuk menagih hutang, suasana hatinya menjadi tidak lebih baik. Yang benar adalah, setelah Han Xiao melewatkan kota, agen yang kehilangan deposit mereka semua datang untuk mendapatkan uang mereka kembali dan sejak itu, suasana hatinya tidak pernah baik. Hou Yue membungkuk, duduk di sebelah Li Yalin, dan tersenyum, "Kecantikan Li, apa yang kamu pikirkan?" Hou Yue datang dan duduk di sebelah Li Yalin. Dia bercinta, "Kecantikan Li, apa yang kamu sakit?" Li Yalin memelototinya, "Apakah kamu bayi yang penasaran, apa bedanya bagimu?" Li Yalin memelototinya dan balas, "Apakah kamu bayi yang penasaran? Bagaimana ini menjadi perhatian kamu?" Hou Yue Bu Yue tidak mau dekat-dekat. Pertama kali Li Yalin melihat Li Yalin di hari dia bergabung dengan tim, dia kaget dan membuat mata senang dengan wanita cantik. Beberapa dari mereka meminta Li Yalin untuk memulai percakapan, tetapi Xiao Kong dipukul oleh Xiao Kong. Li Yalin menderita kengganan pendatang baru, dan ketika dia melihat Hou Yue, dia memikirkan Han Xiao, dan tentu saja tidak terlihat baik. Hou Yue sangat ingin dekat dengan Li Yalin ketika pertama kali bergabung dan memandang Li Yalin, dia terpana dengan kecantikannya. Dia senang tak henti-hentinya bahwa dia adalah rekan satu tim dengan seseorang hanti muka ini. Li Yalin, namun, setelah dibodohi oleh Han Xiao, dia mengembangkan ketidaksukaan yang kuat terhadap pendatang baru. Jadi, setiap kali dia melihat Hou Yue dia akan menilai Han Xiao dan tentu saja, dia tidak memiliki tentang Hou Yue milik San Ho. Li Yalin kesal dengan pertengkarannya dan tiba-tiba tersenyum berbahaya, "Apakah kamu suka berbicara?" Li Yalin sangat kesal oleh Hou Yue sehingga tiba-tiba dia tersenyum mengancam, "Kamu suka bicara, kan?" Saat dia meremas tinjunya,
tulang tangannya berderit, arogansi kuning meningkat, dan kemarahan batin semuanya terkandung dalam kekuatan yang kuat. Sambil berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan meretakkan buku-buku jarinya. Kamu hampir bisa melihat kemarahan naik dari dalam dan terbentuk di tinjunya. Hou Yue mundur secara refleks. Dia tahu bahwa sekali Li Yalin menunjukkan ekspresi ini, itu berarti dia akan mengalahkan seseorang. Ketika dia pertama kali bergabung dengan tim, dia menderita kerugian dan terbaring di departemen medis selama 3 hari. Hou Yue segera mundur. Dia tahu bahwa begitu Li Yalin menunjukkan ekspresi ini, dia tidak memukuli orang. Ketika pertama kali bergabung dengan tim, ia mengalaminya secara langsung dan menghabiskan waktu setiap hari. Saat menonton drama tersebut, Lin Yao menggelengkan kepalanya, berpura-pura menjadi orang tua, dan berkata, "Monyet kecil, kamu masih terpana. Jika kamu berani, aku hanya akan mengambil Brother Xiao." Lin Biao, yang sedang menonton dari samping, menggelengkan sebuah kepalanya dan berpura-pura menjadi dewasa, "Monyet kecil, kamu masih ketakutan. Dalam hal keberanian, aku hanya mengagumi Brother Xiao." Siapa kakak Xiao? Siapa sebenarnya saudara Xiao? Petik 2. Hou Yue tampak bingung. Sejak bergabung dengan tim, dia mengetahui bahwa tim memiliki 6 anggota penuh, tetapi mereka selalu kehilangan 1. Pemain yang tidak ada di tim akan disebutkan, tetapi kekosongan tim ini posisi 6 orang selalu dicadangkan. Hou Yue bingung sejak bergabung dengan tim, ia telah belajar bahwa kekuatan penuh tim ini adalah 6, tetapi selalu ada 1 orang yang hilang. Masuk akal untuk mencoret pemain yang hilang tetapi, di tim ini kan peres. Dan dari waktu ke waktu, aku bisa mendengar Zhang Wei dan 4 orang melantunkan, "Saudara Xiao, Hou Yue sangat ingin tahu tentang orang ke-6 ini." Selain itu, ia selalu dapat mendengar waktu berbicara tentang Brother Xiao dari waktu ke waktu. Ini membuat Hou Yue sangat ingin tahu tentang orang ke-6 ini. Li Yalin segera meledak dan berkata dengan marah, "Jangan menyebut nama di depan aku." Li Yalin langsung meledak dan menggerutu, "Jangan menyebut namanya di depan aku. Misi kita ada di sini, kamu tidak bisa mengalahkanku." Wajah Lin Yao tenang dan kakinya gemetar. "Jangan lupa kami masih memiliki misi untuk melimpahkan, kamu tidak bisa meninju aku." Lin Biao tampak tenang, tetapi kakinya gemetar. Hou Yue merasa bahwa reaksi Li Yalin sedikit berlebihan berdasarkan pengalamannya. Ini adalah reaksi dari seorang wanita yang berduka ketika dia mendengar seorang pria. Yah, tampaknya hubungan hutang yang besar juga akan mengalami reaksi ini. Hou Yue merasa bahwa reaksi Li Yalin berlebihan. Berdasarkan pengalamannya, ini persis reaksi seorang wanita yang marah yang telah ditanggapi oleh laki-lakinya. Mungkin hubungan hutang yang besar amat dapat menghasilkan reaksi. Zhang Wei menggelengkan kepalanya, menghela napas, dan menjelaskan, Han Xiao awalnya adalah anggota tim, tapi dia meninggalkan tim karena beberapa alasan khusus. Zhang Wei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dan menjelaskan, awalnya Han Xiao adalah rekan satu tim kami, namun, ia pergi karena beberapa alasan khusus. Alasan khusus. Hou Yue menggunakan imajinasinya dan dengan ragu-ragu bertanya, dia dikirim untuk tampil misi rahasia. Petik 2. Alasan khusus. Apakah dia yang menggunakan imajinasinya dan alasan, apakah dia dikirim untuk melakukan misi khusus? Zhang Wei menggelengkan kepalanya. Zhang Wei menggelengkan sebuah kepala. Apakah dia telah dipindahkan ke unit lain di atas angin? Apakah dia dipindahkan ke tim lain oleh atasan? Zhang Wei menggelengkan kepalanya. Zhang Wei menggelengkan sebuah kepala. Lalu kemana dia pergi? Hou Yue bertanya-tanya. Lalu kemana dia pergi? Hou Yue bingung. Siapa tahu, 80% dari mereka sudah matikan, kata Li Yalin dengan marah. Dia bisa mati untuk semua yang kita tahu. Li Yalin mendengus. Hou Yue akan meragukannya. Hou Yue skeptis. Kamu berbohong kepada siapa? Jika kamu benar-benar mati, bagaimana kamu bisa menjaga tempat itu? Kamu bilang menyebalkan, bagaimana menurutku kamu sangat merindukannya? Kamu bercanda siapa? Mengapa mempertahankan tempatnya jika dia benar-benar mati? Kamu semua berbicara seolah-olah kamu semua membencinya, tetapi mengapa aku merasa kamu semua sangat merindukannya? Ada keheningan. Diam. Setelah sekian lama, Li Yalin berdiri dan tersenyum tipis. Setelah waktu yang lama, Li Yalin berdiri dan tersenyum sedikit. Pilih metode kematian. Pilih cara untuk mati. Hou Yue, saya Zilari. Hou Yue pergi-pergi. Lambert menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pisau yang telah terhunus dengan tenang. Lambert menggelengkan sebuah kepala dan menyimpan pedangnya. Pasukan darat Xinglong menyergap di lembah-lembah muara. Tujuannya adalah untuk mencegat pasukan darat yang sedang tumbuh. Bulan akan berakhir, nasi goreng berkedip, Jiang Yuluo dan ketiganya bertugas sebagai tentara logistik. Pasukan infanteri Star Dragon terbaring dalam penyergapan di lembah dekat muara. Tujuannya adalah untuk mencegat pasukan infanteri Germinal yang datang untuk berkumpul.
Luminous Moon, Flash Rise dan Jiang Yuluo menjadi pendukung garis belakang. Mereka bertiga bergabung dengan Tentara Naga Bintang selama beta tertutup. Saat ini, mereka telah bertukar profesi utama mereka. Nasi goreng kilat dan Jiang Yuluo keduanya adalah Taois. Bulan panjang dan ujung karakter akan meledak. Gunakan Genmal untuk bangun. Bisa. Ketiganya telah bergabung dengan Star Dragon Army selama pengujian beta tetapi sejak itu mengubah profesi mereka. Flash Rise dan Jiang Yuluo berada di garis seni bela diri sementara karakter Bright Moon telah meledak dan membangkitkan kemampuannya menggunakan DNA Mal. Sebagai rekrutan, mereka bertiga dipanggil untuk melakukan beberapa logistik dalam perang ini. Yang membuat mereka bertiga sangat gembira adalah mereka memicu serangkaian misi di faksi pertempuran Sungai Tedamira. Sebagai rekrut, mereka juga ditunjuk untuk bertindak sebagai pendukung garis belakang dalam pertempuran ini. Apa yang menyenangkan mereka adalah bahwa mereka berhasil membawa petualangan Camp Destroyer pertempuran sungai. Setelah kejutan itu, mereka bertiga dengan cepat menjadi tertekan. Ada lebih dari selusin tujuan dalam rangkaian misi. Mereka hanya bisa menyelesaikan tugas paling sederhana dalam seri dengan hadiah terendah. Lainnya, seperti membunuh 10 tentara pemula, dan membunuh para eksekutif pemula, tugas menghancurkan kendaraan, sama sekali di luar kemampuan mereka. Namun, mereka segera menjadi penegak hukum. Seri ini memiliki lebih dari target yang selusin. Mereka hanya bisa menyelesaikan beberapa target pendukung garis belakang dalam seri yang paling sederhana dan paling tidak memiliki ketebalan. Menghancurkan kendaraan angkut sama sekali di luar kemampuan mereka. Ini sepertinya bukan tugas yang harus dipicu oleh level kita, kata Ming Yue Changshu. Ini sepertinya bukan level misi kita. Bright Moon menggerutu. Shining Fright Rise dan Jiang Yuluo setuju, dan keduanya merasa bahwa mereka terlibat dalam tugas transendensi yang sulit. Di level pemula mereka hanya bisa bermain kecap. Baik Flash Rise dan Jiang Yuluo setuju. Mereka ditarik ke dalam misi yang sulit yang benar-benar melampaui level mereka saat ini. Melihat tingkat pemula mereka, itu bukan urusan mereka. Ketiganya tidak tahu bahwa perkecambahan memiliki konflik langsung dengan Six Nations. Itu 3 bulan kemudian dalam game dalam beta terbuka. Pada saat itu, para pemain sudah mengerti dengan benar dan memiliki kekuatan bertarung. 6 bangsa dan 6 bangsa konflik yang mulai muncul dimulai di area kecil dan berkembang secara bertahap, memungkinkan pemain untuk berpartisipasi secara perlahan di dalamnya dan membuat perbedaan. Mereka bertiga tidak tahu bahwa Germinal dan 6 bangsa memiliki konflik yang terjadi 3 bulan setelah pertandingan beta. Pada saat itu, para pemain memiliki pemahaman dasar tentang struktur dunia kamu, dan mereka juga memiliki kekuatan tempur konflik antara Germinal dan 6 bangsa mulai terjadi dalam skala yang sangat kecil, dan sedikit demi sedikit, mendukung pemain untuk terlibat dan memiliki kesempatan kan untuk. Han Xiao benar-benar mengganggu proses tersebut, dan memajukan konflik frontal antara 6 negara. Sekarang pemain saat ini tidak mampu memiliki kemampuan. Yang lain, pemain memiliki ada beberapa. Namun, Han Xiao benar-benar mengganggu seluruh proses. Dia telah mengedepankan konflik antara 6 negara dan Germinal, membuat para pemain saat ini benar-benar tidak dapat mendukung. Tepatnya, para pemain Astela di Mere. Bagi Han Xiao, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya, mengurangi variabel-variabel awal pemain, memungkinkan mereka bermain kecap saja. Ini menguntungkan Han Xiao karena menurunkan variabel yang dibeli oleh para pemain. Ho. Suara mendesing. 2 helikopter angkut tugas berat dengan tanda-tanda perlahan mendarat di lembah, dan angin kencang tertiup oleh baling-baling, rumput di lokasi pendaratan jatuh dan berguncang ke segala arah, seperti gelombang rumput. 2 helikopter angkut tugas berat berlogo Fabian pelan-pelan di lembah, angin begitu kencang sehingga rumput di lokasi pendaratan bergoyang ke segala arah seperti gelombang. Hei tua, kita ada di stasiun, kata pengemudi Antonov lemah. Old Black, kita sudah sampai, pilot Antonio dengan malas memanggil. Aku punya mata, dan jangan panggil aku hitam tua. Aku ingin melihat mata. Juga, jangan panggil aku si hitam tua. Han Xiao berkata dengan ketidakpuasan, jika kamu ingin menyebutnya, kamu akan disebut hantu hitam. Kamu berteriak tentang pengaruh keberuntungan. Han Xiao menukas, panggil Black Phantom jika kamu harus, bodoh memanggil aku Old Black akan mempengaruhi keberuntungan aku. Headphone Enlove melepas headphone peredam bising dan menyemprotkan asap ke Han Xiao. Ayolah, kamu tidak memiliki hal semacam itu sama sekali. Antonio melepas lubang pendengarannya dan mengeluarkan kepulan asap. Lupakan saja, toh kamu tidak terlalu beruntung. Petik 2. Pergilah, kata Han Xiao dalam suasana hati yang buruk. Tersesat, kata Han Xiao kesal. Selama 2 bulan, Han Xiao telah menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan Varian, dan perasaan Antonov semakin hangat. Jika ini semacam permainan yang tak terlukiskan, sekarang bisa diserang. Dalam 2 bulan terakhir, Han Xiao telah mempertahankan hubungan kerja yang baik dengan Fabian, dan Antonio menghangatinya setiap hari.
Jika ini adalah permainan yang tak terlukiskan, itu akan menjadi jelas sekarang. Melihat Rosan, yang menyusut di kursi pengemudi untuk menyesuaikan panel instrumen, Han Xiao buru-buru memasukkan pikiran menakutkan ke dalam benaknya. Melihat daging manusia di kursi pengemudi, Han Xiao yang buru-buru mencuci pikiran ini dari benaknya. Pedang gila menyusut di sudut helikopter, menggigil dan memperhatikan orang-orang besar yang sangat fatal, berbicara dan tertawa. Dia berpikir bahwa Han Xiao pergi ke sana, yang tahu bahwa Han Xiao membuat panggilan telepon dan ada 2 helikopter datang untuk menjemput mereka, dan citra Han Xiao di hatinya tiba-tiba naik. Fury Blade kemarahan di sudut helikopter, menggigil ketika dia menyaksikan doa ayah baptis yang sangat mematikan, berbicara dan tertawa riang. Fury Blade mengira Han Xiao akan pergi ke tujuan mereka tetapi ketujuan Giunta telefoto di data Pang Giunta Pang Jepon. Fury Blade berpikir lebih tinggi tentang Han Xiao. Personel Varion mengeluarkan bahan-bahan dari helikopter, yang sebagian besar adalah senjata dan peralatan Han Xiao yang disimpan di Varion. Operasi ini dapat digunakan. Ada juga truk yang dibongkar dan dilipat, dan pekerja pemeliharaan Varion ada di darat. Setelah berkumpul kembali, Han Xiao dan Antonov mengobrol. Karyawan dari Fabian membawa persediaan dari helikopter, dan sebagian besar barang adalah senjata yang disimpan Han Xiao dengan Fabian. Dia pikir dia bisa menggunakan senjata ini untuk misi ini. Ada juga sebuah truk yang dibongkar tim Pukem Harama Suntara. Itu, Han Xiao dan Antonio sedang mengobrol di satu sisi. Antonov berpikir bahwa Han Xiao hanya meminta aku hadiah, dan dia bingung. Aku mendengar bahwa Singlong Haixia sedang bersiap untuk menarik pasukan selama penarikan. Apakah kamu membenci perkecambahan? Antonio selalu berpikir Han Xiao hanya tertarik pada hadiah itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mendengar Star Dragon dan Hesla ingin tahu cara memutuskan pasukan Germinal yang mundur di Sungai Tedrayang Germinal, tetapi darah Burumin. Bagaimana kamu tahu di mana aku bisa membantu? Han Xiao tersenyum. Bagaimana kamu tahu sisi mana aku sebuah membantu? Han Xiao terkekeh. Antonov mengerutkan kening dan berkata dengan cerutu di satu tangan dan satu tangan di dalamnya, apakah kamu ingin membantu perkecambahan? Antonio memegang cerutu di satu tangan, yang lain memasukkannya ke dalam saku celana jeansnya dan mengerutkan kening. Apakah kamu berpikir untuk membantu Germinal? Wildbat adalah raksasa dunia bawah tanah, tetapi kekuatan lain menghindarinya. Dalam analisis terakhir, dunia bawah tanah berharap adanya keteraturan dan situasi yang stabil dapat menguntungkan, dan organisasi pemula ada di mata mereka. Meskipun Germinal besar di dunia bawah tanah, pasukan lain selalu menjaga jarak dengan hormat dari mereka. Pada akhirnya, dunia bawah tanah lebih suka hidup berdampingan secara damai. Kebencian sebagai motivasi. Han Xiao tidak berkomitmen. Di sisi Xiao mengeluarkan telepon dan memutar nomor lain. Kontrak berdarah berasal dari telepon, suara anggota federasi. Han Xiao menolak berkomentar dan berjalan ke satu sisi. Dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor lain, dan suara personel Fakta Darah Masyarakat dapat didengar. Tuan Hantu Hitam, apa yang kamu butuhkan? Bapak, Black Phantom, ada yang bisa aku bantu? Sejak dia naik ke 10 besar daftar pembunuh, Federasi Darah sangat mementingkan dia, memberinya perlakuan khusus, 24 jam sejumlah nomor pribadi, dan memberikan layanan khusus. Yah, layanan khusus yang serius. Sejak Han Xiao berhasil masuk dalam 10 besar daftar pembunuh, Bloodpact Society sangat menghargainya dan perlakuan khusus. Ada seseorang yang siaga 24 jam untuk menjawab panggilannya dan memberikan layanan khusus. Status satu berasal dari kekuatan, dan sebagian dari hubungan baik antara Han Xiao dan Ben Liang, yang telah dihargai oleh organisasi web gelap. Sebagian dari status itu berasal dari kemampuannya, dan sebagian lagi dari yang baik dengan Bennett, yang dilakukan oleh organisasi jaring gelap. Aku perlu membangkitkan evakuasi tentara dan langkah terbaru Singlong Haixia. Aku butuh gerakan terbaru dari pasukan Germinal yang mundur atau pasukan Star Dragon dan Hesla. Oke. Aku sedang mengajukan permohonan akses dan akan segera dikirimkan kepada Anda di komputer. Tentu, aku sedang mengakses dokumen sekarang, akan segera mengirimkannya ke komputer kamu. Petik 2. Wah, aku masih butuh helikopter. Aku siaga di muara laut Sungai Taidamira. Oke, aku juga butuh helikopter yang di jalan air kecil dekat muara Sungai Taidamira. Sesuai keinginan kamu. Sesuai keinginan kamu. Pisau dan pedang gila di satu sisi dapat mendengar dengan jelas, dan mendengarkan nada ini membuat Han Xiao sangat kuat, kaki ini terasa sangat tebal. Fury Blade yang mendengarkan di satu sisi yang mendengar dengan jelas dari nada bicaranya, dia benar-benar bisa merasakan betapa kuat dan kuatnya Han Xiao. Setelah menutup telepon, Han Xiao melihat Crazy Blade dan Angry Sword di sampingnya, memikirkannya, membuat tugas dan membuangnya. Setelah menutup telepon, Han Xiao memperhatikan Fury Blade yang sedang menganggur di satu sisi.
Dia hanya berpikir sebentar dan memutuskan untuk mencapai misi yang baru saja dia buat. Kamu memicu misi, Hei Up. Persyaratan misi, menari dalam suasana yang hidup. Misi pertamamu, dapatkan tinggi. Persyaratan, menari dengan seksama untuk mencerahkan suasana. Crazy Blade, Angry Sword langsung menangis. Wajah Fury Blade penuh dengan air mata. Ah, rasa jahatnya masih sama, tetap saja rasanya. Ah, rasa aneh dari percakapan jahat. Sungai Tedramira terbagi menjadi cabang-cabang yang mengalir melalui Cloud Valley dan akhirnya mencapai laut. Lokasi tempat Han Xiao mendarat berada di tepi lembah Cloud. Menurut informasi dari Darknet Organization, pasukan darat Germinal yang mengevakuasi akan bertemu dengan pasukan maritim mereka setelah melewati lembah. Target Han Xiao adalah untuk mencegat pasukan darat. Dia jelas bahwa kedua negara akan menanam pasukan darat mereka dalam penyergapan, sangat mungkin bahwa pasukan ditempatkan di Cloud Valley. Jika dia semakin dekat, dia akan ditemukan. Pada titik ini, dia tidak ingin melakukan kontak dengan kedua negara. Sepertinya aku harus memilih tempat yang bagus. Dengan pemikiran itu dalam benaknya, Han Xiao melipat tangannya dan menyaksikan tim Fabian merakit bagian depan dan bingkai truk. Mereka juga menggantung peralatan mekanik di kargo dengan benar. Saat mereka bekerja, mereka secara mengejutkan menyaksikan Frenzied Sword menari dengan menggoda di satu sisi. Barang dikirim. Aku akan pergi sekarang. Petik 2. Baiklah, kirimkan salam kepada Matthew. Han Xiao mengangguk sambil tersenyum. Antonio melambai sebelum naik ke langit dengan helikopternya dan menghilang dengan cepat di cakrawala. Perusahaan Fabian hanya bertanggung jawab atas pengangkutan senjata dan amunisi dan tidak pernah ambil bagian dalam pertempuran. Han Xiao duduk di dalam truk dan melihat peta terperinci yang telah dikirim melalui Darknet. Dia akan pergi ketika teleponnya berdering. Halo. Black Phantom, kamu bergabung dalam keributan Germinal. Tanya Bennett melalui telepon, terkejut. Ya, kamu harus datang dan bermain juga, jawab Han Xiao bercanda. Darknet selalu netral, jangan berlebihan. Organisasi Germinal adalah sekelompok tua gila yang gila, mereka akan menyerang siapapun yang mereka lihat. Aku sangat frustrasi karena mereka, kata Bennett tanpa daya. Jangan khawatir, aku tidak pernah menipu teman satu timku. Bennett meragukan kata-katanya. Lupakan saja, bagaimanapun, aku akan membutuhkan bantuanmu dengan beberapa hal nanti. Selama 2 bulan terakhir ini, Han Xiao sering memanggil Bennett untuk tetap berhubungan sejak dia memiliki nomor Bennett. Selain itu, dengan semakin populernya Han Xiao, Bennett lebih dari senang untuk berbicara dengannya. Karenanya, hubungan mereka berdua bagus. Setelah mengantongi ponselnya, Han Xiao menggelengkan kepalanya, menginjak pedal gas, dan melaju di sepanjang tepi lembah menuju area tempat yang dipilihnya. Sungai yang mengalir melalui Cloud Valley memberikan kelembaban bagi tanah yang subur. Medannya relatif beragam, ada dataran dengan rumput dangkal, hutan, dan bukit. Pemandangannya indah, itu menenangkan dan menenangkan pikiran seseorang, memaksa orang untuk meletakkan semua kebencian dan masalah mereka. Star Dragon memiliki sejumlah besar pasukan darat yang berbaring dalam penyergapan di daerah itu, dan mereka dipersenjatai dengan semua jenis peralatan pertempuran, tank, helikopter serang, serangkaian roket kendali jarak jauh, dan juga sejumlah besar ladang ranjau. Komandan pasukan darat adalah seorang pejabat Star Dragon yang dikenal sebagai Huang Qiuming yang memiliki lebih dari 20 tahun pelayanan militer. Gayanya serius dan teliti. Alasan atasan Star Dragon memutuskan untuk menggunakannya adalah karena mereka menyukai gaya stabil Huang Qiuming. Selama pertempuran ini mengikuti rencana, kemenangan terjamin. Di posisi kendaraan komando, Huang Qiuming melihat peta yang dipenuhi tanda dan mengangguk tanpa ekspresi. Semuanya tertib, lapisan pertama penyergapan adalah ladang ranjau. Jika Germinal tidak datang, mereka akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan pasukan maritim. Oleh karena itu, bahkan jika mereka sadar akan jebakan, mereka masih harus bergerak maju. Pasukan helikopter bersenjata selalu siaga, mereka dapat menyerang pasukan musuh kapal penyapu ranjau dari atas, dan berbagai kendaraan rudal selalu mengarah ke tepi hutan. Begitu musuh melewati hutan, kita bisa menyerang. Selama semuanya berjalan sesuai rencana, musuh tidak akan bisa melarikan diri. Pasukan Germinal yang mengungsi di benua selatan membentuk armada besar dengan ratusan tank yang berbeda. Pasukan besar ini terdiri dari semua orang yang selamat dari pasukan yang mundur. Lin Yu adalah komandan utama sementara orang yang bertanggung jawab atas pasukan darat adalah seorang pria kulit putih yang dikenal sebagai Ugar. Ugar sangat sadar bahwa pasukan akan disergap. Untuk mengimbangi pasukan maritim, mereka harus melewati Cloud Valley. Karena itu, mereka tidak dapat menghindari konfrontasi ini. Namun, dia sudah membuat persiapan untuk itu. Pasukan evakuasi dari pangkalan-pangkalan ini membawa senjata baru, dan beberapa di antaranya cukup tangguh, pasti dapat menangkap musuh dengan terkejut.
Semua senjata eksperimental ini adalah barang penting, dan mereka bahkan memiliki beberapa senjata rahasia yang telah mengalami percobaan manusia, khususnya proyek Super Soldier. Setelah satu putaran besar, truk berhenti di ujung di sisi lain lembah Cloud. Tip-off telah menunjukkan bahwa ini adalah rute yang tidak dapat diambil oleh pasukan darat Germinal karena letaknya sangat jauh. Han Xiao tidak memasuki hutan dan mengeluarkan tumpukan detektor laba-laba, lebih dari 40 sebenarnya. Mereka diaktifkan melalui komputer tabletnya dan mulai bergetar. Mereka tampak seperti sekelompok pasukan yang menunggu pesanan. Setelah 2 bulan akumulasi, keterampilan Han Xiao telah meningkat lagi. Dengan demikian, mesinnya yang ada telah diperbarui dan diperkuat. Detektor laba-laba dilengkapi dengan chip pintar tingkat rendah yang secara otomatis mendeteksi ancaman dan mengembalikannya ke komputer. Oleh karena itu, tidak perlu bagi Han Xiao untuk terus-menerus merujuk ke layar. Dengan menambahkan lapisan anti-radar deteksi sui gambar baru, itu bisa lebih baik menyembunyikan jejaknya, yang cocok untuk pengawasan yang ditunjuk. Han Xiao mengirim sebagian besar detektor laba-laba ke hutan dan meninggalkan beberapa untuk maju ke arah yang berlawanan untuk mencari kedatangan organisasi Germinal. Saat melakukan pekerjaan ini, Frenzy Sword turun dari truk dan melihat garis kata-kata tambahan muncul di kolom status. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah memperoleh penyakit mobil parah. 30% dikurangkan dari semua atribut. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apa-apaan ini? Frenzy Sword terperangah. Pengalaman yang ia rasakan adalah 20% benar. Dia tidak sepenuhnya mengalami sensasi keterampilan mengemudi-pengemudi lama, tetapi antarmuka menunjukkan keadaan fisiknya yang sebenarnya. Perlu aku melakukan sesuatu? Frenzy Sword bertanya, berpikir dia bisa memicu misi. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Tidak saat ini. Kekuatan tempur Frenzy Sword terlalu rendah untuk jenis pertempuran ini. Dia hanya akan berguna sebagai umpan meriam yang tidak kenal takut. Berbagai ladang ranjau dan deteksi radar telah diletakkan di hutan sejak lama. Siapapun yang memasuki area itu akan menarik perhatian. Kesabaran, persiapan yang memadai, perencanaan yang sempurna, dan kalibrasi senjata mekanis lainnya adalah semua yang perlu dia lakukan untuk saat ini. Masih ada beberapa hari sebelum kedatangan pasukan organisasi Germinal. Han Xiao telah mempersiapkan dan menunggu di dalam van. Sword Frenzy ada di sisinya, menerima tugas-tugas kecil darinya setiap hari. Meskipun dia berpikir kalau Frenzy Sword memiliki potensi, dia tidak akan merawat Frenzy Sword sepenuhnya. EXP yang dia berikan pada Frenzy Sword terbatas dibandingkan dengan para pemain di periode yang sama, namun Frenzy Sword sangat puas. Han Xiao juga membaca forum setiap hari, para pemain masih antusias seperti sebelumnya. Dia terutama memperhatikan bagian Aquamarine untuk mengetahui kemajuan para pemain. Itu masih fase pemula. Setelah mereka tumbuh, akan ada acara besar yang menargetkan para pemain menunggu mereka, dan itu adalah awal dari kekacauan. Apakah aku mengganggu pencarian berarti bahwa kemalangan pemain akan ditunda? Atau akankah mereka dibawa ke depan? Han Xiao menggosok janggutnya, merenung dalam hati. Itu adalah pertama kalinya para pemain mengangkat perhatian pasukan utama di planet ini. Dia masih ingat bahwa generasi sebelumnya telah menyebabkan keributan yang menghasilkan diskusi yang luas, yang sangat dipuji. Bulan ditutupi oleh awan gelap, dan ada kabut tebal yang membuatnya mustahil untuk membuat tangan sendiri. Laba-laba nomor 1 berada di dataran di bawah langit malam, tidak bergerak, dan dengan setia melaksanakan perintah secara berurutan. Ledakan. Tanah tiba-tiba bergetar, dan sensor speeder nomor 1 merasakan getarannya. Detektor segera dibebankan ke arah getaran. Armada besar pasukan Germinal bisa dilihat di kejauhan, dan speeder nomor 1 tepat di jalur mereka. Speeder nomor 1 dengan loyal mentransmisikan sinyal alarm dalam bentuk gelombang listrik. Kendaraan itu sudah dekat, namun speeder nomor 1 tetap bodoh, tidak tahu untuk bersembunyi. Suara mendesing. Armada besar berguling dengan cepat berlalu, meninggalkan awan asap di belakang. Tidak sampai asap dan debu membuyarkan penampilan speeder nomor 1 bisa dibuat. Tubuhnya tertutup debu, namun tidak rusak sama sekali, sepertinya roda yang dikompresi secara mengejutkan tidak menggiling sama sekali. Laba-laba nomor 1 menggerakkan anggota tubuhnya dan berbalik sebelum melanjutkan untuk mengikuti perintahnya dan dengan bodoh mengikuti armada. Tablet Han Xiao menerima peringatan real-time dari speeder nomor 1. Dia segera melompat dari kursi pengemudi truk dan memberi isyarat kepada Frenzy Sword, yang telah menunggu online selama 2 hari penuh. Han Xiao ingat bahwa kapsul VR zaman ini belum menyempurnakan analisis tubuh dan fungsi penyeimbang nutrisi. Tidak heran dia adalah pemain profesional. Gai punya ginjal yang hebat. Ayo pergi, kata Han Xiao. Oke, Frenzy Sword bingung, tetapi mengikuti Han Xiao tidak akan pernah menjadi pilihan yang buruk. Truk hitam pekat itu memiliki lapisan cat anti-radar sui yang dilapisi atasnya.
Han Xiao datang dengan ini menggunakan teori dasar penginderaan spasial, dan itu efektif dalam mengurangi peluang ditemukan oleh radar. Kedua pasukan dari Star Dragon dan Germinal bertemu satu sama lain, perang besar akan pecah, itu akan menjadi waktu yang tepat bagi pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Pertama, mereka perlu menemukan tempat persembunyian yang cocok untuk diambil. Itu perlu agak jauh dari medan perang. Han Xiao telah menemukan tempat yang lama, dan itu adalah tebing di sepanjang pegunungan di lembah Cloud. Lokasi itu sempurna untuk membidik ladang tandus di luar hutan. Ini berarti bahwa saat pasukan organisasi Germinal keluar dari hutan, dia bisa mulai menembak. Satu-satunya masalah adalah dia harus tiba di barisan gunung dengan cepat dan menghindari terdeteksi oleh radar tentara dalam proses. Lapisan yang dicat tidak bisa menjamin deteksi yang dihindarkan, jadi ada risiko terkena. Namun, Han Xiao tidak terlalu khawatir karena pada saat pasukan Germinal mendekat, pasukan di lembah akan terlalu sibuk untuk diganggu dengannya. Truk itu melaju ke hutan lembah. Komandan Huang, radar menunjukkan target mencurigakan. Teriak seorang prajurit di tenda Departemen Strategis Star Dragon. Huang Qiuming berjalan ke layar tampilan radar, yang menunjukkan cahaya yang berkedip memasuki wilayah Cloud Valley. Sinyal itu tidak konsisten dan lemah, dan sepertinya target memiliki tingkat kemampuan anti-radar tertentu. Itu hanya muncul karena tentara Star Dragon menggunakan radar tentara kali ini, yang sangat kuat. Hanya satu target, alis Huang Qiuming dirajut rapat. Dia merasa bahwa itu mungkin Scout Germinal, tetapi lokasi target sangat jauh dari jalan yang diambil Germinal. Apapun itu, hadapi saja dulu. Huang Qiuming tidak ingin ada elemen kejutan yang tidak diinginkan untuk menghalangi rencana, dan dia akan mengirimkan pasukan siaga ketika semua layar deteksi radar pingsan secara bersamaan. Apa yang terjadi? Teriak Huang Qiuming. Tentara bergegas untuk mengkalibrasi ulang tetapi tidak berhasil. Melaporkan kepada kamu, Tuan. Radar telah dinonaktifkan oleh radiasi elektromagnetik yang sangat kuat, yang datang dari arah tentara Germinal. Kami menemukan jejak pasukan Germinal 3 menit yang lalu, dan kesimpulan awal adalah bahwa mereka memiliki semacam perangkat canggih yang dapat menghancurkan radar. Petik 2. Mereka ingin mengambil pandangan kita. Aktifkan radar cadangan, nonaktifkan sinyal listriknya. Pastikan mereka dinyalakan secara acak setiap 5 hingga 12 detik. Huang Qiuming tampak tenang dan dengan cepat mengeluarkan perintahnya. Adapun target yang mencurigakan, dia hanya bisa mengesampingkannya. Lebih penting untuk berurusan dengan pasukan Germinal yang besar pada saat ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara melengking terdengar dari cakrawala. Selusin rudal jarak menengah terus mendekati kamp Star Dragon, meninggalkan jejak api di belakang mereka. Rudal-rudal ini tiba-tiba terbelah menjadi kepala peluru yang tak terhitung jumlahnya di udara dan mulai menghujani. Pada saat yang sama, pasukan Germinal muncul dari wilayah hutan di tepi Cloud Valley. Wajah Ugar sangat serius. Kendaraan-kendaraan itu membawa peralatan anti-radar, yang dibuat oleh organisasi Germinal, yang masih dalam tahap percobaan. Itu mampu menangkap deteksi radar dan memancarkan gelombang radiasi M jarak jauh yang kuat yang dapat menghancurkan radar yang sedang digunakan, sekaligus mendeteksi lokasi yang tepat dari radar musuh. Ugar memutuskan bahwa ia telah menemukan markas musuh, jadi ia memerintahkan kendaraan serbu jenis rudal sarang lebah untuk meluncurkan serangan, menembakkan rudal munisi tandan, yang merupakan senjata matang yang telah melewati tahap eksperimental. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia secara tidak langsung telah membantu Han Xiao dengan menghancurkan radar Star Dragon. Tentunya, serangan seperti itu tidak bisa melukai tentara Star Dragon. Memang, pasukan Star Dragon mengarahkan dan menembakkan rudal mereka mencegat senapan mesin ke arah amunisi tandan, menciptakan ledakan dan mencegat peluru di udara. Kedua belah pihak siap untuk pertempuran. Satu-satunya pertanyaan di sini adalah, siapa yang lebih siap? Musuh akan segera mengaktifkan kembali radar mereka. Kami tidak punya banyak waktu tersisa, kita harus meluncurkan serangan sekarang. Petik 2. Ugar memerintahkan dengan nada serius, tim pendeteksi bom, kamu duluan. Dengan kendaraan yang membawa detektor bom portabel yang memimpin, pasukan Germinal dapat dengan cepat mendeteksi di mana Star Dragon menanam bom dan meledakkan mereka dengan senapan mesin mereka. Germinal terus maju dan aman. Kali ini, ketika peralatan anti-radar menemukan sinyal dari radar Star Dragon, itu tidak dapat menghancurkan radar karena radar Star Dragon akan dimatikan sebelum apapun dapat dilakukan untuk itu. Ugar tahu bahwa pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Rotor helikopter menderu saat mereka terbang dekat ke tanah. Pasukan Germinal harus maju melawan penembakan tanpa ampun. Di antara nyala api dan ledakan, Ugar memerintahkan dengan marah, tembakan rudal grafit. Sejumlah misil grafit melayang di udara, mendarat di antara helikopter. Rudal grafit dapat menyebabkan korsleting lokal, menghantam pasukan helikopter dengan keras, menyebabkan banyak kerusakan. Daya tembak musuh berkurang secara signifikan. Mihawk, setelah pasukanmu keluar dari hutan, pimpin pasukan serbu untuk melawan musuh secara langsung.
Tugas kamu sangat penting, kamu harus mengalihkan perhatian musuh. Ugar berbicara dengan walkie-talkie. Mihawk sedang duduk di salah satu kendaraan transportasi, dan dia menjawab dengan gerutuan ringan. Mihawk bertubuh sangat bagus, dan dia adalah ahli seni bela diri. Tugas strategisnya adalah memimpin beberapa tim pejuang elit untuk menyerangkam musuh dengan bom. Gaya bertarungnya yang lincah, ditambah dengan rompi anti peluru, memungkinkannya untuk menyelam dengan lancar melalui badai peluru. Superhumans terutama ditugaskan untuk menyerang dan membunuh di medan perang. Di pangkalan Star Dragon, Huang Qiuming menatap pasukan kriminal tanpa ekspresi saat mereka melangkah melalui hutan. Artileri, bersiap-siaplah kendaraan lapis baja, siaga, tim elit, bersiaplah untuk melawan tim serangan musuh. Petik 2. Tim elit Star Dragon terdiri dari prajurit terkuat dan terbaik, termasuk Superhumans yang secara biologis dilengkapi dengan keterampilan untuk bertarung. Star Dragon sangat siap untuk pertempuran ini. Adegan pertempuran skala besar ini membuat para pemimpin tim logistik, Sleepy Inter, Flash Fried Rice, dan Rainy Kim takjub. Menilai dari suasana yang intens, asap yang kabur, dan ledakan yang memekakkan telinga, mereka tahu bahwa pertempuran itu terlalu tinggi bagi mereka untuk bergabung. Kupikir aku akan mati ketika rudal itu terbang sekarang. Nasi goreng Klinkle menghela napas lega. Sleepy Inter tertawa getir. Mari kita tetap berpegang pada pengiriman sumber daya. Tidak mungkin kita bisa menangani tugas pertempuran apapun. Petik 2. Ekspresi Rainy Kim tenang. Dengan sedikit tekad, dia berkata, aku ingin mencobanya. Kami hanya punya beberapa pistol, apa yang bisa kami lakukan? Aku ingin mencoba. Lupakan. Jika kita pergi, kita hanya akan mengadili kematian kita sendiri. Petik 2. Aku ingin untuk mencoba. Musim dingin yang ngantuk dan nasi goreng Klinkle membuat kontak mata dan mengalah. Baiklah, baiklah. Kamu bosnya, kamu yang tercantik. Kami akan mengikuti kamu. Ayo pergi bersama. Tanpa ekspresi, Rainy Kim mulai berjalan segera setelah mendapatkan persetujuan mereka, dan dua lainnya tidak bisa berbuat apa-apa selain tetap di belakangnya. Itu adalah pesta tembakan dan ledakan. Han Xiao perlahan-lahan mengendarai mobilnya ke lokasi target di tebing, di mana dia bisa melihat kembang api besar di kejauhan di hutan. Ada detektor laba-laba yang disembunyikan di hutan. Beberapa dari mereka telah dihancurkan, tetapi beberapa hidup dan dengan loyal memperbarui situasi pertempuran untuk Han Xiao. Menilai dari lokasi mereka, pasukan kriminal akan segera keluar dari hutan dan pergi ke ladang terbuka. Di kejauhan, di sungai Tedramira, ledakan juga muncul di permukaan air. Han Xiao mengeluarkan teropongnya, dan dia bisa melihat bahwa kapal-kapal kriminal juga diserang, dan serangan itu lebih buruk daripada yang mereka hadapi di lembah. Kapal-kapal kriminal belum mencapai selat, dan mereka sudah dibom berat oleh jet tempur. Rudal menghujam seperti badai, dan susunan pencegat senapan mesin tidak akan berhenti bahkan untuk sedetik. Ledakan berapi besar menerangi langit malam dan tampak seperti kembang api. Sudah waktunya bersiap-siap. Han Xiao mengeluarkan beberapa porta baterai yang dapat dilipat, muncul dengan tugas dengan hadiah yang layak, dan mengeluarkannya ke Frenzied Sword. Tugas-tugas seperti menyiapkan jebakan dan barang-barang jelas untuk para pemain muda yang segar ini. Saat Frenzied Sword bergegas untuk memasang perangkap, Han Xiao mengambil penjepit leher mekanik dan mengenakannya di bagian belakang lehernya. Itu adalah lapisan lunak yang terbuat dari bahan yang tidak dikenal. Dia menyalakannya, dan sengatan listrik mati rasa mulai menyebar dari lehernya ke otaknya. Han Xiao sedikit menggigil dan merasakan adrenalin mengalir di sekujur tubuhnya. Garis bawah, garis bawah, garis bawah, garis bawah. Kamu telah memasuki mode eksitasi. Semua atribut plus 5%. Durasi, 20 menit. Garis bawah, garis bawah, garis bawah. Mesin ini dinamakan Electromagnetic Pulse Controller. Itu adalah peralatan khusus yang menggunakan gelombang M untuk menyesuaikan kondisi biologis dan meningkatkan atribut pengguna. Han Xiao mendapatkan cetak biru ini dari talenta yang menyatu secara tidak sengaja. Setelah bersiap-siap, dengan semua atribut yang diperlukan dihidupkan, Han Xiao berbaring dengan senapan penembak jitu hantu di tangannya dan Red Falcon berbaring di sebelahnya. Matanya tajam seperti elang, dan terpaku pada medan perang. Ledakan. Area pepohonan diledakkan. Pasukan kriminal akhirnya berhasil keluar dari hutan. Ayolah sayang. Han Xiao menyipitkan matanya dan membidik. Serangan udara. Kendaraan pembawa rudal Star Dragon menembaki pasukan kriminal tanpa ampun. Rudal mendekat dengan petikan bernada tinggi, menambah suasana berat. Ugar tidak panik, dia memerintahkan pasukan untuk menutup celah dalam formasi mereka, dengan kendaraan yang membawa senapan mesin berlaras di bagian depan, membentuk formasi serangan. Ini mengurangi area target, dan senapan mesin menghancurkan semua rudal di daerah di udara, membentuk ruang hampa, memungkinkan pasukan untuk berlayar dengan lancar melalui gelombang ledakan. Huang Qiuming berhenti.
Dia baru saja menerima berita bahwa pertempuran di Sungai Tedramira berada pada tahap panas. Tim strategis terutama menandai beberapa lokasi di mana tim Germinal bisa berkumpul. Tim strategis menyarankannya untuk berubah dari rencana semula untuk menggunakan rencana B. Huang Qiuming melakukan beberapa pengaturan ulang dan menginstruksikan cincin intersepsi untuk meninggalkan celah. Pada saat yang sama, Rainy Kim dan yang lainnya berhasil mencapai garis depan. Sejumlah besar tentara berkumpul dengan pakaian dan peralatan yang layak, kendaraan lapis baja menjalankan mesin mereka, dan tentara elit berdiri di dekat mereka. Bagaimana kita akan bergabung dalam pertarungan? Sleepy Inter bertanya tanpa daya. Rainy Kim mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengangguk. Aku tidak tahu. Lalu mengapa kamu mengangguk? Sleepy Inter ingin membenturkan kepalanya ke lantai. Nasi goreng Pimple tiba-tiba menunjuk ke medan perang dan berteriak, seseorang akan datang. Oh tuh, sepertinya pemain level tinggi. Petik 2. Dua lainnya berbalik untuk melihat ke arah yang sama. Mereka menyaksikan ketika seorang prajurit memimpin tim prajurit yang bersenjata lengkap dengan sepeda motor lapis baja untuk berpisah dari pasukan utama. Mereka melesat menuju pangkalan Star Dragon sambil dengan mulus menghindari semua peluru. Mihawk mengelak dari serangkaian serangan pada sepedanya yang lapis baja berat, tetapi ia secara tidak sengaja memicu ranjau, dan sepedanya hancur berantakan. Dia mulai berlari, dengan kecepatan hampir secepat sepeda motor, menembus peluru. Tugasnya adalah mengirimkan bom yang ia bawa ke pangkalan Star Dragon. Superhumans biasanya bertempur dalam tim serangan di medan perang. Mihawk dapat melihat bahwa musuh telah mengirim tim elit mereka ke arah mereka. Dia berkonsentrasi tanpa ekspresi dan menyesuaikan energi batinnya untuk menabung untuk nanti. Tiba-tiba, Mihawk secara naluriah merasa bahwa ada bahaya yang akan segera terjadi. Dia bereaksi sangat cepat, mendorong keras dengan kakinya, dan akan mengubah arah. Tapi dia tidak cukup cepat. Sebuah peluru dengan cahaya biru yang membuntuti di belakangnya mengenai leher Mihawk dari samping dan menyebabkan percikan darah besar. Dia terluka parah. Dia mengerang dan memuntahkan seteguk darah. Sama sekali tidak ada penutup di ladang, satu-satunya pilihan adalah terus berlari ke depan, tetapi lukanya menyebabkan dia melambat secara signifikan. Seorang pejuang tempur, yang bisa bertarung melalui tembakan, telah terluka parah oleh satu tembakan. Huang Qiuming terkejut. Itu bukan kita. Siapa sniper? Petik 2. Dia ingat target mencurigakan yang telah terdeteksi di awal dan merasa bahwa tembakan ini sepertinya sangat akrab. Dia merenung selama 2 detik, dan matanya melebar. Hanya penembak jitu monster yang bisa secara kritis merusak manusia super, hantu hitam yang baru saja terlibat dalam kegiatan bawah tanah. Peluru dengan cahaya biru, itu pasti dia. Apa yang dia lakukan di sini? Mengapa membantu kami? Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya wakil kapten. Huang Qiuming mempertimbangkan dan memutuskan dengan tegas, dia tidak terlihat seperti musuh. Jangan pedulikan dia, fokus pada pertempuran Germinal. Petik 2. Biasanya, keterampilan penembak jitu akan sangat terbatas digunakan dalam pertempuran semacam ini, tetapi ketika penembak jitu super seperti Black Phantom muncul, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Star Dragon tidak tahu mengapa Black Phantom membantu mereka, tetapi tidak perlu dikatakan, ini sangat membantu mereka. Ugar sangat marah. Satu tembakan untuk melukai Mihawk secara kritis, itu pasti Black Phantom terkutuk itu. Belum lama ini, dia juga memiliki tim Freyre. Monster ini pasti bergabung dengan pertarungan atas permintaan Star Dragon. Ugar merasakan tekanan besar ketika dia memikirkan statistik membunuh Phantom hitam yang telah beredar di web gelap. Dia dinobatkan sebagai pembunuh manusia super, terlalu berbahaya. Meskipun Ugar lebih kuat dari Mihawk, dia tidak ingin merasakan kekuatan Phantom hitam. Mengira Han Xiao sebagai seseorang di pihak Star Dragon, Ugar dengan marah memerintahkan, Tim 3, cari dan hentikan penembak jitu. Bawalah subjek tes bersama kamu, kamu setidaknya harus mengalihkan perhatiannya dari kami. Petik 2. Satu kendaraan lapis baja meninggalkan pasukan utama dan melaju ke arah lokasi Han Xiao. Kamu telah menangani 1297 kerusakan sebenarnya untuk Mihawk LV40. Kamu telah merusak Mihawk. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mihawk telah memasuki kondisi lemah. Semua atribut berkurang 50% selama 10 detik. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Wow, orang ini cukup tegang. Han Xiao terkejut. Kerusakan teoritis bidikan ini adalah 1600. Mempertimbangkan atribut tubuh petarung, itu akan menjadi sekitar 1300. Ini telah menghancurkan Bai Jin, yang adalah LV48, dalam satu pukulan, tetapi Mihawk masih berdiri dan berlari. Pejuang tempur memang sangat tangki. Kali ini, Flaming Wheel tidak terlalu bagus, itu hanya menambah serangannya sebesar 148%. Senapan sniper Ghost-nya telah dimaksimalkan dalam semua atributnya setelah penguatan. Tak satu pun dari EXP yang diperoleh telah terbuang sia-sia.
Han Xiao menyelamatkan EXP atau menggunakannya untuk meningkatkan keterampilan, bakat, dan peralatan, yang merupakan kunci untuk memiliki daya tembak yang kuat. Setelah tembakan pertamanya, Han Xiao mengaktifkan tugas baru. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Perang Sungai Tedramira, lain-lain, kamu telah bergabung dalam pertempuran antara Star Dragon dan organisasi kriminal. Karena kamu telah memilih pihak kamu, lihat apa yang dapat kamu lakukan untuk sekutu kamu. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Ini adalah misi kelas C. Pemain harus membunuh tentara kriminal dan mencegah mereka melarikan diri. Hadiah akan didasarkan pada kinerja tugas. Hadiah EXP tidak boleh kurang dari 300.000. Han Xiao puas bahwa dia bisa mendapatkan EXP dengan menjadi orang yang sibuk. Han Xiao menembakkan satu tembakan ke Mihawk, yang tidak bisa lepas dari nasib ditelan oleh ledakan dan tembakan. Kematiannya tragis. Ini menandai akhir dari seorang pejuang tempur yang bahkan lebih kuat dari Pan Kuang. Pejuang tempur hebat dalam jarak dekat terhadap beberapa orang, tetapi jika kamu ingin berurusan dengan tentara, bahkan jika itu tidak maju secara teknologi, kamu harus setidaknya setengah dari kekuatan seperti Bennett, Han Xiao berpikir dalam hati. Pertempuran tempur memanfaatkan energi. Semua orang ingin menjadi pahlawan, dan pertempuran memungkinkan pejuang untuk mendominasi kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu senjata. Namun, meskipun gaya bertarung ini sangat kuat, seseorang harus melalui pertumbuhan yang diperlukan. Kelas C menandai garis ini, batas level untuk pemain dalam versi 1.0. Penembak jitu telah melemahkan tim penyerang, yang telah ditangkap oleh pasukan balasan dari Star Dragon. Rencana penyerangan baru saja dimulai dan sudah sangat gagal di bawah intervensi Han Xiao. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa pasukan telah berbelok dari pasukan utama kriminal dan bergerak ke arahnya. Dia mengubah targetnya dan mulai menembak menggunakan senapan sniper Red Falcon. Karena Star Dragon juga ada, Han Xiao sengaja menghindari menggunakan peluru yang memiliki daya ledak tinggi. Senapan sniper hanya bisa memberikan kerusakan terbatas pada mobil lapis baja, jadi Han Xiao mengaktifkan baterai portabel yang telah disiapkan sebelumnya. 300 meter di depan pasukan kriminal, 4 baterai portabel berubah menjadi senapan mesin multi laras kecil. Mereka menembak dengan cepat, dan beberapa kendaraan lapis baja meledak di tempat. Tentara yang tersisa harus menyebar dan meluncurkan serangan balik pada baterai portabel. Begitu tim menyebar, baterai portabel jauh kurang efektif karena harus diputar dan diarahkan alih-alih membidik satu tempat. Baterai portabel tidak memiliki mekanisme pertahanan, bahkan jika Han Xiao menggunakan platinum sebagai bahan permukaan, dan 2 dari 4 baterai hancur berkeping-keping dengan sangat cepat. Secara keseluruhan, hasilnya bagus. Lebih dari separuh kendaraan hancur, dan musuh secara signifikan melemah. Pada saat ini, pasukan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan Han Xiao. Membuka bagian belakang salah satu kendaraan lapis baja. 3 humanoids melompat keluar dari mobil dan berlari ke arah baterai portabel dengan kecepatan lebih cepat daripada mobil. Mereka terlihat sangat aneh, dan Frenzied SWAT terkejut. Apa-apaan itu? Frenzied SWAT ingin menggunakan deteksi pada mereka tetapi diberitahu bahwa dia terlalu jauh. 3 humanoids bertubuh tegap dan tanpa ekspresi. Ada sejumlah besar sendi dan struktur logam di dalam lengan, kaki, dan daerah tulang belakang. Logam itu dipasang pada tulang di persendian, seperti di lutut dan siku. Saat mereka berlari, sambungan logam akan merembes keluar darah. Tidak ada keraguan bahwa setiap gerakan akan menimbulkan rasa sakit yang hebat, tetapi ketiganya tampak tanpa emosi seolah-olah mereka tidak bisa merasakan rasa sakit. Selain itu, ada lapisan baju besi tipis yang tumbuh dari kulit humanoids. Han Xiao mengenali humanoids begitu dia melihat mereka. Proyek prajurit super kriminal telah dimajukan setahun. Han Xiao mengangkat alisnya. Proyek ini awalnya dimaksudkan untuk membuat humanoids dengan potensi pertempuran. Melalui cybernetics exoskeletons, mereka meningkatkan kemampuan fisik subjek uji dengan eksperimen. Melalui kekuatan murni dari teknologi, itu mendukung tubuh fisik mereka, dan sebagai hasilnya, prajurit dengan kekuatan pertempuran prajurit super dapat diproduksi secara massal. Namun, teknologi itu masih dalam masa pertumbuhan. Prosesnya sangat menyakitkan karena eksoskeleton harus terhubung langsung ke saraf, dan berbagai bagian mekanis harus ditanamkan ke dalam tubuh untuk memperkuat tubuh. Hanya spesimen Valkyrie yang bereksperimen yang ketahanan mentalnya diperkuat dapat tahan terhadap modifikasi seperti itu. Pada akhirnya, rasa sakit mereka akan memudar, dan mereka hanya akan bergerak berdasarkan insting. Secara keseluruhan standar galaksi, itu adalah teknik modifikasi yang sangat tidak berkembang dan sudah dihilangkan sejak lama. Tetapi pada Aquamarine, organisasi kriminal mampu mengembangkan teknik lebih lanjut dengan mengabaikan kondisi fisik subjek uji. Kerangka luar itu tidak hanya berupa peralatan yang bisa dipakai secara eksternal, tetapi juga bisa dimasukkan sebagai bagian dari tubuh. Melakukan hal itu akan menghubungkan saraf seseorang ke armor, memberi orang itu mobilitas yang lebih besar.
Namun, organisasi Germinal belum mengembangkan teknologi hingga jatuh tempo. Dengan eksperimen, mereka hanya berhasil berkembang ke tahap teknologi bayi. Para pemain utama Aquamarine masing-masing memiliki satu atau beberapa keterampilan tingkat lanjut, dan integrasi saraf adalah pengetahuan lanjutan yang ada di tangan Germinal. Keterampilan canggih yang Han Xiao telah pelajari hanya komposisi bahan tingkat lanjut. Untuk para pemain di Aquamarine untuk mendapatkan pengetahuan kemajuan, mereka harus memiliki kontribusi besar setelah memasuki kamp. Han Xiao mengarahkan pandangannya ke masa depan yang sangat jauh. Pengetahuan lanjutan sangat jarang pada Aquamarine, tetapi dalam jangka panjang, seseorang juga bisa menghabiskan beberapa dolar Aquamarine untuk mendapatkannya dengan mudah. Jika dia tidak dapat memperoleh pengetahuan kemajuan lain dari Aquamarine, masih akan ada peluang lain untuk melakukannya di masa depan. Dalam rencana asli, tentara super ini memiliki efek khusus, tetapi 3 prajurit super eksperimental sebelum dia belum lengkap. Tubuh-tubuh itu bahkan memiliki sejumlah besar baju besi panas yang dilengkapi, dan ketiganya hanya menggunakan eksoskeleton eksternal untuk memperkuat fisik mereka, yang juga tidak lengkap. Sepertinya proyek eksperimental Germinal belum matang. Exoskeletons. Kalau dipikir-pikir, ketika aku melarikan diri dari lab, aku meninggalkan lengan mekanik ringan di belakang. Sepertinya Germinal telah menggunakannya untuk bereksperimen. Mata Han Xiao bersinar. Pikiran seperti itu bukan tanpa alasan. 3 lengan mekanik subjek uji menyerupai lengan mekanis ringan. Mereka sangat kokoh dan bahkan memiliki perisai emas diperpanjang yang tertanam yang dapat memblokir tembakan oleh baterai portabel. 3 subjek uji dipisahkan dari kendaraan dan mulai menyebarkan daya tembak dari baterai portabel. Ketiganya berhasil mendekati baterai portabel, membombardirnya dengan serangan yang tak terhitung jumlahnya menggunakan tinju mereka yang dibungkus dengan armor exoskeleton. Exoskeleton yang berakar pada sendi melepaskan asap. Karena mereka menggunakan lebih banyak daya, mereka langsung menghancurkan baterai portabel, menyebabkannya jatuh ke sisinya saat baterai terbuka. Setelah mencatat baterai portabel yang tersisa, ketiganya berlari menuju Han Xiao. Setiap langkah menggerakkan mereka 7 hingga 8 meter di depan, dengan niat membunuh yang luar biasa sepenuhnya diarahkan ke arahnya. Tatapan Han Xiao tetap tidak terpengaruh saat dia mengeluarkan tabletnya, dengan cepat melepaskan senjata tersembunyi lainnya. Trailer itu bergetar hebat ketika 2 rovers generasi kedua bergegas ke sisi Han Xiao. Seketika, mereka diaktifkan Furious Fusillade. Dengan kedua tangan, senapan mesin melepaskan peluru. Ketika dada mereka menembakkan rudal roket mini, menghancurkan 3 subjek uji, kerusakannya sangat parah tetapi hampir seluruhnya dihalangi oleh armor exoskeleton, dengan hanya ketahanannya yang menurun. Statistik 3 subjek uji juga diekspos. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Berdasarkan level kamu memperoleh informasi berikut. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Badan Eksperimen Tentara Super 042. Level 40. Kelas Agen Khusus LV 10. Peralatan mesin tingkat rendah LV 30 rasio ketahanan terhadap konversi kesehatan pukul 1-10. Atribut 51 STR, 54 Dex, 70-80 N, 25 INT, 8 MYS, 4 C, 6 Lu. Energi 0. Peringkat energi 500. Nilai E. Poin kesehatan, 534/650. Status, modifikasi kekerasan, health point minus 150, endurance minus 10. Kemampuan. Ketahanan spiritual tingkat rendah, plus 3 perlawanan psikologis. Pelatihan efektif, plus 100 poin kesehatan. Kekebalan terhadap nyeri, cedera tidak mempengaruhi kemampuan tempur. Keterampilan. Basic Close Quarter Combat LV, 7. Pemotretan dasar LV, 5. Ambil LV, 3. Pemotretan tepat LV, 1. Peralatan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Derek lengan exoskeleton. Lengan mekanik ringan, dilengkapi dengan perisai emas yang dapat diperpanjang. Grade, putih. Statistik dasar. Kerusakan, 32-45. Pertahanan, 20-24. Tingkat daya, 45. Daya tahan, 250. Efek kemampuan, plus 8 kekuatan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kaki daya predator. Kaki cyborg yang ringan meningkatkan kecepatan berlari. Nilai, abu-abu. Statistik dasar. Kerusakan, 27-31. Pertahanan, 15-18. Tingkat daya, 53. Daya tahan, 230. Efek kemampuan, plus 8 dexterity. Garis bawah garis bawah garis bawah. P2 Embedded Armor Sisipan.
Menanamkan emas ringan di kulit, memberikan kemampuan bertahan. Nilai, abu-abu. Statistik dasar. Pertahanan, 15-20. Daya tahan, 500. Garis bawah garis bawah garis bawah. Statistik 3 subjek uji dianggap sangat rendah untuk LV40. Dengan statistik level tinggi tapi level rendah, itu berarti mereka tidak memiliki potensi. Secara individual, poin kesehatan mereka sangat rendah, tetapi pertahanan dan daya tahan yang diberikan oleh exoskeleton mampu mengurangi kerusakan pada tubuh sebagian besar. Han Xiao melakukan beberapa perhitungan dan menyadari bahwa set baju besi exoskeleton ini menyediakan 1460 poin daya tahan dan hampir 100 poin pertahanan. Ini efeknya karena peralatan. Jika mereka hanya melihat pada poin kesehatan, orang akan berpikir bahwa itu hanya baju besi yang tidak berguna. The Second Generation Rovers menembakkan beberapa putaran, yang hanya melepas seperlima dari bar kesehatan mereka. Han Xiao menyadari bahwa badan eksperimental 044 sebenarnya di LV45, dan statistiknya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada kedua rekannya. Mungkin dia adalah pemimpin dari ketiganya. Sementara itu, tim kendaraan germinal berputar kembali. Dengan daya tembak kedua penjelajah, sulit untuk memantau kedua belah pihak. Han Xiao segera membuat keputusan. Ambil koper dengan tanda segitiga merah dari trailer. Aku memiliki sesuatu yang aku ingin kamu lakukan. Petik 2. Frenzied SWAT langsung melaksanakan perintah, membawa koper di tangan. Di dalamnya ada bom dengan kekuatan penghancur besar-besaran. Han Xiao dengan cepat menulis tugas dan melemparkannya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Berani pengorbanan, ambil impian kamu yang tidak terpenuhi dan meledak menjadi bunga api yang agung. Garis bawah garis bawah garis bawah. SWAT Frenzied tanpa sadar menelan ludahnya. Lakukanlah, anak muda. Aku akan menyerahkan panggung kepada kamu, kata Han Xiao dengan santai sambil terus menyerang subjek uji dengan serangan. Aku mengerti, Frenzied SWAT mengepalkan rahangnya. Penghargaan dari tugas itu sangat menarik dan pasti bisa menebus hukuman mati. Red Falcon yang diperkuat melepaskan serangkaian tembakan, meninggalkan lubang peluru di tubuh 3 subjek eksperimental. Kemampuan agresif Han Xiao sudah mencapai tingkat maksimum. Melalui celah-celah di exoskeleton, ia memberikan kerusakan langsung pada daging. Serangannya tepat sasaran, membatasi 3 subjek uji. Segera, 042 ditembak dalam tanda vitalnya oleh rentetan serangan. Bar kesehatannya turun ke 0 ketika dia jatuh ke tanah, mati. Namun, dua lainnya tidak peduli dengan kematian sekutu mereka, terus menyerang. Di sisi lain, truk militer lainnya mendekat dengan cepat ke arah mereka. Han Xiao mengarahkan rover generasi kedua ke arahnya, menembaki beberapa kendaraan militer. Tembakan merah menyala yang penuh sesak di tengah mereka, seolah-olah pelangi yang menghubungkan mereka bersama. Daya tahan penjelajah dengan cepat jatuh. Melihat bahwa mereka tidak bisa menahan serangan, Han Xiao memerintahkan bajak untuk menyelam ke dalam tim dan menjalankan fungsi penghancuran diri. Musuh, yang tidak mampu bereaksi tepat waktu, diselimuti api yang menyengat yang menelan beberapa kendaraan saat serangkaian ledakan terjadi. Kedua belah pihak dihancurkan sekaligus. Dengan hilangnya 2 rovers generasi kedua, Han Xiao tetap tidak terpengaruh. Peperangan berbasis teknologi seperti itu, membakar uang. Tapi dia memang murah hati. Jika itu pemain lain, mereka pasti tidak tahan untuk melakukan hal seperti itu. Namun, Han Xiao memiliki semua uang yang dia butuhkan. Senapan sniper memiliki batas kecepatan penembakan. Akhirnya, kedua subjek uji berada dalam jarak 50 meter darinya. SWAT Frenzied mengingat isi dari tugas itu. Menjaga hatinya, dia melompat ke depan, menerjang ke 043 saat tinju menembus dadanya. Dia meludahkan seteguk darah dan mengepalkan giginya saat dia mengaktifkan bom di koper. Ledakan. Awan mini berbentuk jamur naik ke langit. Gelombang udara panas yang bercampur dengan debu meledak, dan Han Xiao yang lengkap penuh dengan tanah. Lewat asap, badan eksperimental 044 yang lemah itu bergegas lagi. Pada saat ledakan terjadi, 043 di depannya terburu-buru dan meledak menjadi kehampaan. Nomor 044 segera jatuh ke tanah dan masih bisa bergerak ketika tatapannya mengalir dengan haus darah. Dengan hanya 10 meter terakhir yang tersisa, dalam sedetik, dia akan bisa memasukkan tinjunya ke penembak jitu yang busuk. Pada saat itu, Flaming Wheel menyelesaikan cooldown-nya. Han Xiao tiba-tiba melemparkan ke samping Red Falcon, mengisi ulang penembak jitu hantu saat dia mengaktifkan memperkuatnya dengan Flaming Wheel dan menembak. Peluru, dengan cahaya biru yang membuntuti di belakangnya, menghilang dari pandangan saat melesat menembus kepala 044. Darah menyembur keluar seperti anak panah, meninggalkan garis darah tipis dan panjang pada 044. 044 maju beberapa langkah tanpa kehilangan momentum. Tiba-tiba, tubuhnya miring, jatuh ke kaki Han Xiao.
Hanya satu langkah lagi, dan dia akan bisa mencapai Han Xiao. Matanya yang diam memiliki jejak kengganan. Adegan ini terlalu akrab bagi Han Xiao. Berkelahi dengan seorang mekanik, jarak selalu menjadi faktor penentu antara menang atau kalah. Banyak musuh lain telah jatuh tepat sebelum mencapai target mereka, seperti ini. Memalukan. Bahkan jika kamu berhasil melibatkan aku dalam pertempuran jarak dekat, kamu tidak akan hidup. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Masih banyak kartu yang belum dia tunjukkan. Subjek-subjek ujian yang belum matang ini jauh dari kecocokannya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kemajuan kedua. Kemajuan saat ini, sepertiga. Garis bawah garis bawah garis bawah. Pertempuran kali ini bisa dianggap pertarungan yang mudah. Prajurit jalur perakitan yang diproduksi secara massal adalah musuh termudah baginya untuk menghadapi. Masih ada dua lagi. Han Xiao menyipitkan matanya. Dia hanya membutuhkan dua pembunuhan tingkat lebih tinggi sebelum dia bisa meningkatkan pangkatnya. Antarmuka menampilkan lautan EXP, dan dia berharap untuk meningkatkan keterampilannya. Pedang Frenzied mengorbankan kematian perawannya. 10 detik kemudian, dia dihidupkan kembali di sebelah trailer. Melihat hadiah pencarian dan pengalaman membunuh musuh, dia tidak bisa menahan senyumnya. Tim Germinal yang datang untuk mencegatnya telah dieliminasi. Tempat pertempuran yang panas sudah di puncak pertempurannya. Kedua prajurit Star Dragon dan Germinal keduanya telah dibantai. Pertempuran terhenti dan berantakan total. Han Xiao meluangkan beberapa tatapan dan jelas tahu bahwa dia tidak akan lagi mendapat kesempatan untuk ikut campur. Setelah merenung selama 2 detik, ia dengan cepat membuat keputusan. Dia memberi isyarat kepada Frenzied Sword yang menyeringai ke mobil. Kendaraan terus berjalan maju, berputar di sekitar panasnya pertempuran, dan menuju ke arah sungai Tedramira. Di medan perang, Sleepy Inter mengejek, apakah aku melihatnya benar? Apakah itu Frenzied Sword? Petik 2. Pertempuran Han Xiao sangat mencolok. Mereka melihat Frenzied Sword Side mengambang di atas kepalanya dan mendapat kejutan. Nasi goreng Plintle bingung, bahkan Rainy Kim yang dingin dan sombong membuka mulutnya lebar-lebar. Sleepy Inter ingat bahwa bahkan pada ujian internal, Frenzied Sword menolak niat baiknya dan tidak memasuki pasukan Star Dragon. Jadi, bagaimana mungkin dia berada di medan perang sekarang? Dan dengan menghancurkan diri sendiri, dia mengalahkan monster tingkat tinggi, mereka melihat semua itu terjadi. Jika mataku tidak mempermainkanku, orang berpakaian hitam yang dia ikuti. Itu adalah Black Phantom, yang muncul beberapa waktu lalu di Big Horn Mountain, Rainy Kim tiba-tiba berkata. Apakah kamu yakin tentang itu? Tanya Sleepy Inter. Aku merekam seluruh pertempuran barusan. Tonton saja dan kamu akan tahu, kata nasi goreng Plintle. Musim dingin yang mengantuk tampaknya sedikit tertekan. Frenzied Sword dan mereka bertiga sudah mulai dengan kaki yang sama, tapi sekarang dia sepertinya sudah jauh di depan mereka. Itu membuat Sleepy Inter merasa sedikit tertekan. Dan ingin tahu juga. Tidak heran dia tidak ingin bergabung dengan kami selama beta internal. Apa yang sebenarnya terjadi pada Frenzied Sword? Kenapa dia dengan Black Phantom?